Ibu mertuaku memaksaku menandatangani surat cerai tepat di acara perayaan keluarga. Aku dengan tenang menyetujuinya, bangkit dari kursi, lalu menoleh ke asistenku dan menyuruhnya segera menghubungi Departemen HRD untuk memecat seluruh anggota keluarga Surya Negara. Malam itu, aku melangkah masuk ke ruang VIP sebuah restoran mewah di kawasan SCBD Jakarta. Cahaya dari lampu gantung kristal keemasan mengalir bak madu ke atas setiap meja yang telah ditata rapi. Denting gelas anggur bercampur dengan tawa dan obrolan lantang dari kerabat suamiku, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dan menekan di dalam ruangan itu. Hari itu adalah perayaan ulang tahun ke-60 ibu mertuaku, Ibu Ratna. Akulah yang memesan ruangan VIP terbesar, memesan menu paling mewah, mulai dari lobster, mutiara, kaviar hitam, hingga daging wagyu A5, dan secara pribadi menggunakan koneksiku agar koki terkenal bersedia memasak khusus untuk acara kami. Siapapun yang melihat dari luar pasti berpikir bahwa aku adalah menantu yang paling berbakti dan perhatian, seorang wanita yang selalu sabar, menyiapkan segalanya, dan menjaga nama baik keluarga suaminya. Hanya aku yang tahu bahwa selama 3 tahun berada di keluarga ini, aku bukan sekadar berusaha menjaga kehangatan makan malam, melainkan mempertahankan sebuah pernikahan yang sebenarnya sudah membusuk dari dalam. Baru saja aku duduk di kursiku, ibu mertuaku mendorong setumpuk dokumen ke arahku. Gerakannya begitu kasar dan penuh tekad, seolah-olah ia telah menantikan momen ini sejak lama. Tumpukan kertas itu meluncur di atas meja kaca putar dan berhenti tepat di depan piringku. 3 kata yang dicetak tebal langsung menusuk mataku. Kesepakatan perceraian bersama. Seluruh meja yang tadinya riuh, mendadak hening selama beberapa detik, sebelum keheningan itu dengan cepat berganti menjadi rasa ingin tahu yang sinis dan tersembunyi. Tatapan paman, bibi, sepupu semua orang yang terbiasa menerima kebaikanku serempak tertuju padaku, seolah sedang menantikan sebuah pertunjukan drama yang menarik. Ibu mertuaku menyesap tehnya dan berkata perlahan, namun penuh bisa, "Tika, cepat tanda tangani, jangan biarkan seluruh keluarga menunggu. Hari ini ulang tahunku, dan aku tidak ingin kau merusaknya." Aku menatapnya, secara tak sadar mengepalkan tanganku di bawah meja. Aku tidak langsung menjawab, melainkan mengalihkan pandanganku ke sebelah kanan, tempat suamiku, Irfan, duduk. Ia menghindari tatapanku, menundukkan kepala sambil mengupaskan daging capit lobster untuk seorang sekretaris muda bernama Marina, yang duduk di sebelahnya. Marina mengenakan gaun merah ketat, bibirnya dipulas lipstik merah menyala, dan tangannya dengan terang-terangan bersandar di pergelangan tangan suamiku, seolah dialah nyonya rumah yang sah malam ini. Aku bisa mendengar dengan jelas detak jantungku melambat, setiap detaknya terasa, dan seberat hantaman palu. Aku bertanya, dan suaraku terdengar sangat tenang, bahkan membuatku sendiri terkejut. "Ibu, apa ibu benar-benar ingin melakukan ini hari ini?" Ibu Ratna tersenyum sinis. "Mau tunggu apa lagi? Kau sudah menikah dengan Irfan selama 3 tahun, dan tidak ada satupun anak yang lahir di rumah ini. Menantu, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu ibarat pohon layu tak berbuah di tengah pekarangan. Mempertahankannya hanya menuhin tempat. Sementara Marina sedang hamil. Dialah orang yang benar-benar memikirkan kelangsungan keluarga ini." Seketika meja itu dipenuhi bisik-bisik. Ada yang menutup mulut sambil tertawa. Ada yang mengangguk-angguk seolah menganggap hal itu logis dan benar, dan ada pula yang menatapku dengan tatapan campuran antara rasa kasihan dan kegembiraan. Di atas penderitaanku, aku menatap Marina. Ia dengan pura-pura malu menundukkan kepala, meletakkan satu tangannya di atas perutnya, sebuah gerakan yang begitu palsu dan dibuat-buat, hingga membuatku nyaris mual. Aku beralih menatap Irfan. "Apa kau juga berpikir begitu?" Kali ini ia mengangkat kepalanya. Wajah yang dulu kupercayai, yang kuanggap bisa menjadi tempatku mengabdi seumur hidup, kini sedingin batu. "Tika, karena sudah sampai di titik ini, mari kita selesaikan baik-baik, tanda tangani, dan aku akan memberikan apartemen di Kelapa Gading beserta uang 500 juta rupiah untukmu. Kau tidak akan rugi." Aku tertawa. Di ruangan tertutup itu, tawaku terdengar begitu melengking hingga beberapa orang tersentak. 500 juta rupiah dan sebuah apartemen. Itulah harga yang mereka tawarkan untuk membeliku, menendangku keluar dari pernikahan di mana aku telah mengorbankan seluruh masa mudaku, uang, tenaga, dan kepercayaanku. 3 tahun lalu, saat aku bertemu Irfan, ia hanyalah seorang manajer penjualan biasa.
Gajinya nyaris tak cukup untuk membayar sewa apartemen. Akulah yang menariknya pulang dari pesta mabuk-mabukan tanpa akhir dengan klien yang membuatnya terkena tukak lambung. Akulah yang secara diam-diam memberinya kontak-kontak penting, membantunya memenangkan satu demi satu kontrak, dari yang kecil hingga yang raksasa. Dan akulah yang, dengan alasan meminjam dari kerabat, memberinya uang hampir 15 miliar rupiah sebagai modal awal untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Seluruh kerabatnya mulai dari sepupunya yang hanya tahu cara mabuk dan bermain perempuan, hingga saudara iparnya yang gemar bergosip, semuanya dipekerjakan dengan posisi stabil di dalam ekosistem perusahaan yang sebenarnya berada di bawah kendaliku. Tapi selama 3 tahun ini, aku tidak pernah mengungkapkan status asliku kepada siapapun. Aku ingin melihat apakah Irfan bisa mencintaiku dengan tulus tanpa gemerlap harta dan pengaruh keluargaku. Ternyata, sangat mudah bagi pria untuk berbicara tentang cinta saat mereka tidak punya apa-apa. Namun, ketika mereka mulai mendapatkan sedikit uang dan kekuasaan, hal pertama yang ingin mereka ganti adalah wanita yang telah menemani mereka melewati masa-masa sulit. Ibu mertuaku, yang mulai kehilangan kesabaran, mengetuk-ngetukkan kukunya ke meja. Tunggu apa lagi? Cepat tanda tangani. Wanita mandul sepertimu, siapa lagi yang mau? Seorang bibi dari pihak suami ikut campur. Kekuatan seorang istri itu ada pada suami dan anak-anaknya. Kalau kau tidak bisa mempertahankan keduanya, sadar dirilah. Aku terdiam selama beberapa detik, lalu mengambil pena yang tergeletak di samping dokumen itu. Seluruh meja seolah menahan napas. Irfan menatapku dengan kilatan keterkejutan di matanya. Ia mungkin tidak menyangka aku akan setuju secepat ini. Aku membuka halaman terakhir dan dengan rapi membubuhkan tanda tanganku, Kartika Sari Dewi. Ibu mertuaku langsung merampas dokumen itu seolah takut aku berubah pikiran, membolak-baliknya untuk memeriksa tanda tanganku, dan sudut bibirnya melengkung. Penuh kemenangan. Bagus, sangat bagus. Mulai detik ini, kau bukan lagi anggota keluarga Surya Negara. Habiskan makan malammu, lalu pergi dari sini. Tawa dan obrolan langsung pecah di sekeliling meja. Beberapa orang menghela napas lega seolah baru saja membuang beban berat dari pundak mereka. Seseorang berkata cukup keras agar aku mendengarnya, syukurlah akhirnya kita menyingkirkannya. Wanita yang tidak bisa punya anak cepat atau lambat pasti akan dibuang. Lagi pula wajahnya selalu dingin, seolah dia itu ratu. Aku perlahan meletakkan serbet di atas meja, berdiri, merapikan gaun malam, beludru hitamku, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada amarah, tidak ada gemetar, tidak ada air mata. Aku begitu tenang hingga aku sendiri terkejut. Kemudian, aku mengeluarkan ponselku dan memanggil sebuah nomor. Panggilan itu dijawab hampir seketika. Ya, Bu Tika, saya siap mendengar instruksi Anda. Aku menatap lurus ke arah Irfan dan seluruh keluarganya, lalu mengucapkan setiap kata dengan perlahan dan sangat jelas. Bima, segera hubungi Departemen HRD untuk memutuskan kontrak kerja dengan seluruh karyawan dari keluarga Surya Negara yang bekerja di perusahaan-perusahaan di bawah naungan holding kita. Tangguhkan semua kontrak pasokan dengan Surya Negara Capital, cabut hak distribusi mereka, blokir semua jalur kredit, dan serahkan semua dokumen tentang pelanggaran keuangan dari pihak-pihak terkait ke Departemen Hukum untuk segera diproses. Lakukan malam ini juga. Senyum di wajah ibu mertuaku pudar seketika. Irfan langsung melompat berdiri, hingga menjatuhkan gelas anggur merahnya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku menatap matanya untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tanpa lagi menyembunyikan identitas asliku. Kau lupa, Irfan, keberuntungan yang menopangmu selama ini tidak pernah sekadar keberuntungan. Itu adalah aku. Aku menutup telepon. Ruangan itu dilanda keheningan yang mencekam. Dan tepat pada saat itu, ponsel Irfan bergetar. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan. Wajahnya memucat pasi saat melihat nama si penelepon. Aku tahu, pertunjukan keluarga Surya Negara baru saja dimulai. Ponsel Irfan bergetar untuk keempat kalinya sebelum ia, dengan tangan gemetar, mengangkatnya. Setelah mendengar beberapa kalimat, wajahnya yang pucat berubah menjadi seputih abu. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat, dan suaranya pecah. Apa yang Anda katakan? Menghentikan semua pesanan? Tidak mungkin. Kita baru saja menandatangani adendum kontrak minggu lalu. Di seberang telepon, orang itu jelas tidak memberinya kesempatan untuk membela.
iri, karena beberapa detik kemudian Irfan mematung, matanya terbelalak, menatapku seperti menatap orang asing. Ibu mertuaku, melihat kondisi putranya yang aneh, menggebrak meja. Ada apa? Bicaralah. Kenapa kau diam saja seperti patung? Belum sempat Irfan membuka mulut, ponsel sepupunya berdering, lalu ponsel, saudara iparnya, lalu keponakannya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh meja yang baru saja merayakan kemenangan itu tenggelam dalam kekacauan. Ada yang memucat, ada yang berlari keluar dengan panik untuk menelepon, ada yang berteriak bahwa rekening fasilitas kantor mereka telah diblokir dan besok diwajibkan menyerahkan semua pekerjaan. Ada pula yang namanya dipanggil untuk masuk dalam daftar audit internal. Aku berdiri di tengah ruangan itu, mendengarkan semuanya seperti suara ombak yang menghantam karang tanpa ada rasa puas yang berlebihan, tapi juga tanpa ada rasa sakit yang membuatku ingin tumbang. Aku hanya merasakan hawa dingin yang mengalir merata di pembuluh darahku. Selama 3 tahun aku terlalu banyak mengalah, hingga mereka lupa siapa yang sebenarnya menarik seluruh keluarga mereka dari lumpur menuju daratan. Marina mencengkeram lengan Irfan, suaranya pelan tapi jelas terdengar panik. Mas Irfan, mungkin dia cuma menggertak. Tidak mungkin semuanya hancur hanya karena satu panggilan telepon. Aku menatap Marina dan tersenyum sinis. Tunggu 10 menit lagi, dan kau akan tahu apakah aku cuma menggertak atau tidak. Ibu mertuaku melompat berdiri, menunjuk wajahku. Kau benar-benar kurang ajar. Kau pikir kau siapa berani memecat seluruh keluargaku? Lintah darat sepertimu. Bisa apa? Aku menoleh padanya dan bertanya perlahan. Ibu, apa ibu benar-benar berpikir bahwa selama 3 tahun ini aku hidup dari menumpang pada kalian? Tentu saja, jerit Ibu Ratna, kau datang ke rumah kami, tinggal di apartemen mewah, menyetir mobil mahal, menghamburkan uang Irfan, dan sekarang kau membuat kekacauan di sini. Aku tertawa. Kali ini bukan tawa sinis, melainkan tawa seseorang yang baru saja mendengar hal paling konyol dalam hidupnya. Mercedes yang ada di tempat parkir itu, aku yang membayarnya. Aku menatap. Irfan, kantor perusahaanmu di SCBD, disewa di bawah jaminanku. Aku menatap. Sepupunya. Modal kerja sebesar 8 miliar rupiah di tahun pertama, aku yang menyediakannya. Lalu, aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku, dan rumah mewah di Pondok Indah yang selalu ibu sombongkan kepada tetangga sebagai berkah keluarga Surya Negara. Uang muka dan biaya seluruh perabotannya juga ditransfer dari rekeningku. Semua orang di ruangan itu membeku. Seorang bibi tergagap, Tika, apa maksudnya? Ini? Aku tidak menjawabnya. Aku hanya menatap Irfan. Aku ingin ia menghadapi sendiri kebenaran yang selama ini berusaha keras ia abaikan. Irfan mengatupkan bibirnya, rapat-rapat, rahangnya mengeras. Kemudian, seperti anjing yang tersudut, ia berteriak, ya, kau memang membantuku, tapi kau melakukannya secara sukarela. Apa aku menodongkan pisau ke lehermu? Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku, akhirnya patah seutuhnya. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit. Yang samar hanya ada ketenangan yang dingin dan menyadarkan. Aku mengangguk. Bagus, anggap saja aku secara sukarela membantu orang yang salah. Ibu mertuaku melihat putranya mulai berani, kembali beringas dan berkacak pinggang. Perceraian sudah terjadi, jadi enyahlah dari sini. Dan jangan mencoba menakut-nakuti siapapun. Permainan bisnismu itu mungkin bisa menipu orang lain, tapi bukan kami. Tepat pada detik itu, pintu ruang VIP terbuka. 2 pria berjas hitam masuk, diikuti oleh manajer restoran. Pria yang berjalan di depan membungkuk sedikit. Padaku, Bu Tika, dokumen yang Anda minta sudah saya bawa. Aku mengambil map tipis dari Bima dan membukanya tepat di hadapan mereka semua. Di dalamnya terdapat salinan transfer bank, perjanjian penyertaan modal, surat, garansi, dan email koordinasi pesanan. Semuanya memiliki tanda tangan, stempel, atau riwayat transaksi yang jelas. Aku mengeluarkan 1 lembar dan meletakkannya di atas meja di depan Irfan. Ini adalah perjanjian pinjaman pribadi sebesar 15 miliar rupiah yang kau tanda tangani denganku 3 tahun lalu. Aku meletakkan selembar lagi. Ini adalah komitmen untuk menggunakan jaringan distribusi perusahaanku demi mempromosikan produk perusahaanmu. 1 lembar lagi. Dan ini daftar nama karyawan kerabat-kerabatmu yang dipekerjakan melalui jalur khusus atas permintaanku. Dengan setiap lembar yang diletakkan di atas meja, wajah keluarga Surya Negara semakin pucat. Mereka mulai menyadari
Apa yang selama ini mereka anggap sebagai berkah dan keberuntungan keluarga mereka, sebenarnya hanyalah belas kasihanku. Marina mundur setengah langkah, secara tak sadar menutupi perutnya dengan tangan. Ibu mertuaku masih tidak bisa mempercayainya. Ia merampas beberapa lembar kertas, melihatnya dengan acak, lalu berteriak, "Palsu, ini semua palsu." Bima menjawab dengan tenang, "Jika Anda menganggap ini palsu, besok Departemen Hukum kami akan mengirimkan dokumen aslinya ke pengacara Anda untuk diverifikasi." Irfan tiba-tiba melangkah mendekatiku dan merendahkan suaranya, "Tika, ayo kita keluar dan bicara." Aku menatapnya. "Tidak perlu, bicara saja di sini. Bukankah ibumu suka menyelesaikan urusan keluarga di depan umum?" Bibirnya bergetar. Pada momen itu, untuk pertama kalinya aku melihat kepanikan yang sesungguhnya di matanya. Bukan karena kehilanganku, melainkan karena ia akhirnya menyadari, jika aku menarik tanganku, seluruh menara yang ia bangun di atas namaku dan uangku akan runtuh seketika. Aku mengambil tas tanganku dan berjalan menuju pintu. Di belakangku, teriakan ibu mertuaku, keributan kerabat yang berdebat, dan suara Irfan yang memanggil namaku menyatu menjadi dengungan kacau yang tak tertahankan. Tapi aku tidak menoleh. Baru setelah keluar ke koridor, aku berhenti. Di pintu lift, terpantul wajahku, yang pucat namun tenang. Bima yang berjalan di sisiku bertanya pelan, "Bu Tika." Departemen Hukum bertanya, "Apakah kita akan memulai eksekusi penuh besok pagi?" Aku menatap kerlap-kerlip lampu kota Jakarta dari balik jendela, lalu menjawab, "Singkat. Eksekusi semuanya." Pintu lift terbuka. Aku melangkah masuk, dan pintu tertutup meninggalkan perayaan palsu dan pernikahan yang sudah lama membusuk di belakangku. Aku tahu, malam ini hanyalah tembakan peringatan pertama. Mobil melaju meninggalkan restoran. Aku bersandar di kursi, melihat lampu-lampu. Di luar jendela menyatu menjadi garis-garis cahaya panjang di malam kota. Jakarta. Kota ini tetap bising, seolah tidak tahu bahwa sebuah pernikahan baru saja hancur diiringi suara cemoohan dan bau alkohol mahal. Aku memejamkan mata, namun, gambaran dari ruang perjamuan itu masih terbayang di pelupuk mataku. Wajah kemenangan ibu mertuaku, tatapan menghindar Irfan, dan tangan Marina di atas perutnya bak lakon teater yang buruk. Yang paling aneh adalah, aku tidak menangis. Hatiku sakit, tetapi rasa sakit itu bukan lagi rasa sakit yang lemah dan lembut. Itu telah berubah menjadi bilah, pisau yang tipis, dingin, dan tajam. Bima, yang duduk di kursi depan, menoleh dan bertanya pelan, "Apa ibu ingin pulang ke apartemen lama di pusat kota?" Aku menggeleng. "Tidak. Ke rumah di Pondok Indah." Bima terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Baik, Bu." Aku tahu dia mengkhawatirkanku. Rumah di Pondok Indah itu kubeli sebelum menikah, dan itu adalah satu-satunya tempat di mana aku masih merasa seperti pulang. Selama 3 tahun terakhir, demi memainkan peran sebagai istri biasa, aku jarang sekali kembali ke sana. Aku mencurahkan seluruh waktuku untuk rumah, yang kusebut sebagai sarang cinta kami bersama Irfan. Hanya untuk menyadari hari ini, bahwa sarang itu sudah lama berubah menjadi panggung di mana aku diam-diam disingkirkan sebagai pemeran figuran. Begitu mobil berhenti di depan gerbang besi, asisten rumah tanggaku yang sudah lama bekerja padaku, Bi Inah, berlari menyambut. Melihatku, ia tertegun, lalu bertanya dengan cemas, "Non Tika, tumben jam segini baru pulang?" Wajah Non pucat sekali. Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bi Inah. Aku hanya sedang ingin pulang." Baru saja aku melangkah masuk ke ruang tamu, ponselku berdering. Irfan menelepon. Aku menatap namanya yang menyala di layar. Mati, lalu menyala lagi. Baru pada dering kelima aku mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara parau yang tergesa-gesa, seolah ia baru saja berlari maraton. "Tika, kau di mana?" "Dimanapun aku berada, itu bukan urusanmu lagi. Jangan bicara begitu. Kita harus bertemu dan bicara." Kurasa aku sudah berbicara sangat jelas di restoran tadi. Napas Irfan terdengar berat. "Tika, aku tahu kau marah, tapi kau tidak bisa menggunakan urusan pekerjaan untuk balas dendam. Begitu banyak orang yang bergantung pada perusahaan itu." Aku tertawa pelan. "Saat ibumu memaksaku menandatangani surat cerai di depan seluruh keluargamu, apa kau memikirkan soal kemanusiaan? Saat kau membiarkan selingkuhanmu duduk di sebelahmu dan berkata akan menebusku dengan uang 500 juta. Apa kau memikirkan soal nasib orang?" Ia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. "Maafkan aku.
Aku memejamkan mata. Permintaan maaf ini, jika diucapkan sehari, sejam, atau bahkan semenit lebih awal, mungkin akan membuatku terluka. Tapi sekarang, itu hanya membuatku merasa muak. Kau minta maaf karena telah mengkhianatiku, atau karena kau baru sadar bahwa aku bukanlah orang yang bisa kau buang begitu saja, Tika. Mulai sekarang, selesaikan semua urusan melalui pengacaraku. Aku langsung menutup telepon. Tanganku menggenggam ponsel begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Biinah membawakanku segelas air hangat, meletakkannya di meja, lalu diam-diam pamit ke belakang. Ruangan besar itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jarum jam dinding. Aku duduk sendirian di tengah keheningan ini, dan untuk pertama kalinya membiarkan diriku melihat langsung pada pernikahanku yang baru saja hancur berkeping-keping. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Irfan mulai sering pulang larut malam. Pesannya semakin singkat, makan malam bersama semakin jarang, dan pertanyaan-pertanyaan perhatiannya berubah menjadi sekadar formalitas. Ibu, mertuaku, yang pada awalnya masih menahan diri, beralih pada penghinaan, terang-terangan. Kadang ia mengomeliku karena terlalu sibuk dan tidak mengurus rumah. Kadang ia menyindirku karena tak kunjung punya anak. Dulu aku berpikir, jika aku bersabar, cukup baik, dan cukup berkorban, keluarga ini akan mengerti. Namun ternyata, bagi orang-orang yang berhati egois, kebaikanmu hanya memberi mereka alasan untuk menginjakmu lebih keras. Menjelang tengah malam, Bima mengirimkan serangkaian laporan singkat. Seluruh saluran pasokan untuk perusahaan Irfan telah diblokir. Departemen Hukum telah selesai menyusun pemberitahuan audit atas pengeluaran yang tidak wajar di 3 divisi tempat kerabat Irfan bekerja. Aku membaca baris demi baris dengan wajah tanpa ekspresi. Namun di dalam diriku, muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan kegembiraan, bukan pula penyesalan. Hanya rasa lelah dari seseorang yang baru saja mengangkat pisau bedah untuk memotong tumor yang sudah terlalu lama tumbuh diam-diam di dalam tubuhnya. Aku berdiri dan melangkah ke balkon. Angin malam Jakarta terasa sejuk. Di bawah sana, lampu-lampu mobil memanjang membentuk barisan tanpa akhir. Tiba-tiba aku teringat bagaimana 3 tahun lalu, di hari pertama kami bersama, Irfan menggenggam tanganku dan dengan suara yang begitu tulus berkata, "Aku tidak punya apa-apa selain hati yang tulus untukmu." Saat itu, aku percaya. Aku sangat percaya, hingga aku rela menyembunyikan status asliku, mundur ke bayang-bayang, melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah, dan merayakan kesuksesannya seolah itu adalah kesuksesanku sendiri. Kini, mengingat hal itu, aku hanya merasakan kepahitan. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkan ibunya mempermalukanmu di depan semua orang, apalagi membiarkan wanita lain duduk di sampingnya di hari pernikahanmu. Berakhir. Aku meletakkan tanganku di pagar balkon dan berbisik pada diriku sendiri mulai, detik ini, kau harus tetap sadar. Aku kembali ke dalam kamar, membuka laptop, dan menyusun daftar tugas untuk besok. Menarik kembali semua aset yang terdaftar atas namaku, memverifikasi hak milik atas properti yang selama ini kuizinkan untuk digunakan Irfan, memeriksa dokumen kepegawaian di perusahaannya, dan yang terpenting menyiapkan dokumen perceraian resmi agar pihak sana tidak memiliki celah sedikit pun untuk bermanuver. Aku tahu bahwa jalan ke depan masih panjang. Keluarga Suryanegara tidak akan menerima kehilangan segalanya begitu saja. Mereka akan memelas, menuduh, atau mungkin mencoba menggigit balik. Tapi sejak aku membubuhkan tanda tanganku di meja itu, tidak ada lagi jalan mundur bagiku. Malam itu aku tidur sangat larut. Bukan karena aku merindukannya, melainkan karena aku tahu. Besok saat matahari terbit, aku akan mulai mengambil kembali segalanya. Bukan hanya uang, harta, atau kehormatan, tetapi juga diriku sendiri. Tika yang sempat hilang selama 3 tahun pernikahan dengan Irfan. Suryanegara. Keesokan paginya, aku tiba di rumah mewah yang berada di sebuah klaster elit, lebih awal dari biasanya. Rumah ini terdaftar atas nama Irfan, tetapi setiap batu bata, setiap perabot, setiap pembayaran mulai dari uang muka hingga biaya akhir penyelesaian interior semuanya dibayar menggunakan uangku. Selama 3 tahun, aku tinggal di sana layaknya istri sungguhan. Aku yang memilih tirainya, meja makannya, dan setiap bunga yang ditanam di tamannya. Dan hanya dalam semalam, tempat ini berubah menjadi medan perang, dan aku menjadi orang asing di dalamnya. Baru saja aku melangkah masuk ke halaman, dari arah ruang tamu terdengar suara
tawa dan obrolan. Suara ibu mertuaku terdengar nyaring dan penuh kebanggaan. Kau fokus saja jaga kandunganmu. Rumah ini toh cepat atau lambat akan jadi milikmu juga. Lagi pula, bagus juga dia sudah pergi, rumah ini jadi lebih bersih. Aku terhenti sejenak, lalu melangkah masuk. Pemandangan di hadapanku membuat darahku mendidih. Di tengah ruang tamu, terdapat beberapa kantong plastik hitam, besar trash bag, yang dijejali dengan barang-barang. Sekali lihat saja aku tahu. Itu adalah gaun-gaunku, buku-buku koleksi langkaku, bahkan syal sutra, peninggalan almarhum ibuku sebelum beliau meninggal. Marina duduk bersandar di sofa mengenakan gaun tunik berwarna krem yang longgar, tangannya memegang segelas jus, sementara kakinya dinaikkan ke atas ottoman, layaknya nyonya rumah baru. Ibu mertuaku duduk di sebelahnya, tersenyum sambil mengupaskan buah untuknya. Irfan duduk di seberang mereka dengan lingkaran hitam di bawah matanya dan asbak yang penuh dengan puntung rokok di hadapannya. Mendengar langkah kaki, ketiganya menoleh. Wajah ibu mertuaku langsung masam. Masih punya muka kau kembali ke sini? Aku tidak membalasnya. Aku berjalan lurus menuju kantong-kantong sampah itu, membungkuk, dan menarik shell sutraku dari tumpukan barang yang kusut. Ujung shell itu lecek, penuh debu, dan terkena noda jus. Aku mengangkat kepala dan menatap. Ibu mertuaku, siapa yang mengizinkan kalian menyentuh barang-barangku? Ia mengangkat dagunya dengan angkuh. Barang-barangmu apa? Perceraian sudah disepakati. Jadi ambil saja apa yang kau bawa saat datang. Syukurlah aku tidak menyuruhmu membayar ganti rugi karena sudah membawa kesialan ke rumah kami. Marina, yang duduk di sofa, mengelus perutnya dan berkata dengan suara pelan, namun sengaja dibuat keras, Bu Tika, saya rasa Anda harus menjaga harga diri Anda. Hubungan Anda dengan Mas Irfan sudah berakhir dan membuat keributan di sini tidak akan mengubah apa-apa. Aku menoleh padanya. Kelembutan palsu itu terlihat semakin murahan setiap kali. Aku menatapnya. Sebagai siapa kau berbicara padaku di rumah ini? Irfan melompat berdiri. Tika, berhenti buat keributan. Aku sudah cukup lelah. Aku tertawa dingin. Kau lelah. Aku menyapu pandanganku ke sekeliling ruangan. Yang dulunya adalah rumahku, lalu berhenti pada kantong sampah di dekat kakiku. Aku dipaksa menandatangani surat cerai di depan seluruh keluargamu. Barang-barangku dibuang seperti sampah. Wanita lain duduk di ruang tamu rumahku, seperti nyonya besar. Dan kau bilang kau yang lelah? Irfan baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi ponselnya kembali berdering. Ia melihat layar, dan ekspresinya seketika berubah. Aku sempat melihat nama di layar, direktur operasional perusahaannya. Irfan mengangkat telepon itu, melangkah 2 kali, lalu membeku. Suaranya pecah. Apa? Menangguhkan semua kontrak logistik? Ia berbalik menatapku dengan mata merah menyala. Aku hanya berdiri di sana, setenang es. Belum sampai 1 menit berlalu, giliran ponsel ibu mertuaku yang berdering. Baru saja diangkat, ia langsung menjerit. Apa maksudnya dipecat? Anakku sudah bekerja di sana bertahun-tahun. Atas dasar apa? Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara decit rem mobil di depan gerbang. 2 orang pria berseragam dari perusahaanku masuk bersama petugas keamanan kompleks. Mereka membungkuk hormat kepadaku, lalu beralih menatap Irfan. Bapak Irfan, atas instruksi Dewan Direksi, mulai hari ini Anda diwajibkan untuk menyerahkan seluruh hak akses ke database klien, sistem, manajemen pesanan, dan stempel perusahaan. Ibu mertuaku ternganga. Marina meletakkan gelas jusnya dengan kasar ke atas meja, wajahnya pucat pasi. Irfan menggenggam ponselnya erat-erat. Kalian gila, aku ini direktur dari mitra strategis kalian. Karyawan itu melirikku, lalu menjawab dengan nada datar, mantan mitra, Pak Irfan. Atmosfer di ruangan itu seolah membeku. Aku duduk di kursi armchair dan dengan santai meletakkan tas tanganku di atas meja. Sekarang, aku asumsikan kalian sudah percaya padaku. Ibu mertuaku tergagap. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku menatapnya. Selama 3 tahun, kalian tinggal di rumah yang indah ini, berobat di rumah sakit internasional, menyombongkan diri tentang betapa jeniusnya putra kalian dan betapa beruntungnya keluarga Surya Negara. Apa ibu benar-benar tidak pernah berpikir? Bagaimana mungkin seseorang yang tiba-tiba kaya mendadak seperti Irfan bisa dengan secepat itu mengangkat derajat seluruh keluarganya? Tidak ada yang menjawab. Aku mengeluarkan map tipis dari dalam tas dan meletakkannya di atas meja kaca.
Ini adalah kwitansi pembayaran uang muka untuk rumah ini. Ini riwayat pembayaran untuk semua perabotannya. Dan ini adalah perjanjian pinjaman pribadi antara aku dan Irfan. Aku datang hari ini bukan untuk berdebat, tapi untuk memberitahu. Aku mengangkat kepalaku dan mengucapkan setiap kata dengan sangat jelas. Kalian punya waktu tepat setengah hari untuk angkat kaki dari rumah ini. Aku sudah menginstruksikan pengacaraku untuk menyiapkan gugatan pengembalian hak perdata dan penyitaan seluruh aset terkait. Marina langsung melompat dari sofa. Atas dasar apa Anda mengusir kami? Aku menatap kalung di leher Marina. Itu adalah model edisi terbatas yang kupesan. Secara khusus menggunakan kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Irfan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Aku berjalan mendekat dan tanpa sepatah kata pun, langsung menarik kalung itu dengan kasar. Trak, rantainya putus, dan batu-batu kecilnya berhamburan ke lantai. Marina menjerit kaget. Aku melempar sisa rantai itu ke dekat kakinya. Barang yang dibeli pakai uangku. Apa kau tidak merasa keberatan memakainya? Irfan berlari mendekat. Tika, cukup. Aku mundur setengah langkah. Pintu di belakangku terbuka, dan 2 orang pengawal pribadiku masuk, berdiri tegak di kedua sisiku. Aku menatap lurus ke arah pria yang dulunya adalah suamiku, dan berkata dengan suara pelan namun tajam bak mata. Pisau. Belum. Ini baru permulaan. Ponselku bergetar. Muncul pesan dari Bima di layar. Butika, dokumen, pelanggaran sepupu dan saudara iparnya sudah diserahkan ke tim legal. Audit. Menemukan penggelapan dana tambahan sebesar 2 miliar rupiah. Aku mengunci layar ponsel dan menatap ketiga orang di depanku. Untuk pertama kalinya, di mata mereka tidak ada lagi rasa jijik atau meremehkan, melainkan ketakutan yang nyata. Aku tahu, pertempuran ini telah naik ke level yang baru. Aku meninggalkan rumah itu saat matahari sudah bersinar terik. Sinarnya menyilaukan mata, memantul dari ubin putih di halaman. Namun di dalam hatiku, terasa sangat dingin, seolah aku baru saja diguyur hujan es. Ada hal-hal yang, selama kau berada di dalamnya, terasa seperti bagian dari dirimu, seperti darah dan dagingmu sendiri. Namun begitu kau melangkah keluar, kau baru menyadari bahwa itu hanyalah sangkar berlapis emas yang dibangun dari kata-kata manis dan kesabaran butamu sendiri. Baru saja aku masuk ke mobil, Bima yang duduk di depan menoleh dan menyodorkan sebuah map yang baru saja dicetak. Bu Tika, tim auditor bekerja semalaman. Saya rasa ibu harus melihat ini. Aku membukanya. Di halaman pertama terpampang ringkasan arus kas perusahaan Irfan selama 2 tahun terakhir. Setiap angka yang melintas di mataku terasa seperti tamparan keras atas kenaifanku. Ternyata, masalahnya bukan hanya penggelapan kecil-kecilan seperti yang kuduga. Di balik cangkang mengilap, perusahaan yang berkembang pesat itu tersembunyi jaringan pengeluaran fiktif, kontrak palsu, markup tagihan, dan transfer dana ke perusahaan cangkang. Beberapa transaksi mengalir ke nama kerabat Irfan, dan beberapa lainnya masuk rekening seorang wanita bernama Marina. Aku membalik halaman dengan bibir terkatup rapat. Dia juga terlibat? Bima mengangguk. Ya, awalnya kami pikir itu hanya biaya entertainment klien atau bonus pribadi, tapi setelah diaudit lebih dalam, banyak nominal yang tidak berdasar. Sepertinya Irfan sudah mulai memindahkan asetnya secara ilegal sejak beberapa bulan lalu. Aku bersandar di kursi dan memejamkan mata. Jadi, bukan sekadar pengkhianatan biasa. Dia sudah sejak lama menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Artinya, sementara aku sibuk memilih warna tirai untuk kamar tidur kami, sementara aku memikirkan suplemen mahal apa yang harus kubelikan untuk kesehatan ibu mertuaku. Pria yang berbagi tempat tidur denganku ini diam-diam menyusun rencana untuk menendangku keluar dengan tangan kosong. Aku bertanya, dan suaraku begitu tenang hingga aku sendiri heran. Apa kata pengacara? Bisakah kita mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian aset dan menuntut investigasi pidana atas penggelapan dana ini? Bisa, tapi untuk jaminan 100%, kita butuh bukti tambahan adanya niat kesengajaan dalam memindahkan aset tersebut. Aku menatap keluar jendela. Kalau begitu, cari buktinya. Mobil melaju lurus menuju kantor pusat holding milikku di jantung kawasan SCBD, Jakarta. Gedung pencakar langit berlapis kaca itu memantulkan warna langit yang pucat dingin dan tak tergoyahkan, sama seperti pertahanan yang sedang kubangun untuk diriku sendiri. Saat aku melangkah masuk ke lobi, semua karyawan yang berpapasan denganku berhenti dan menunduk hormat. Tatapan mereka penuh rasa segan seperti biasa,
Tetapi hari ini aku tiba-tiba menyadari betapa menakutkannya jarak antara diriku selama 3 tahun terakhir dengan identitas asliku. Aku dengan sukarela meninggalkan tahta ini untuk menjadi istri biasa, dan sebagai balasannya, aku mendapat surat cerai di tengah perayaan keluarga dengan kehadiran seorang selingkuhan yang siap merebut posisiku. Di ruang konferensi utama di lantai 32, pengacara pribadiku sudah menungguku. Selain Bima, hadir pula Kepala Departemen Hukum, Kepala Audit Internal, dan 2 pakar keuangan. Aku duduk di kursi direktur utama, membuka map dan mendengarkan setiap laporan tanpa memotong pembicaraan. Kesimpulan sementaranya begini, kata pengacaraku. Saudara Irfan memanfaatkan ikatan pernikahan untuk mendapatkan akses ke modal, aset, dan jaringan bisnis Anda. Dalam prosesnya, ia menyembunyikan informasi, menyalahgunakan aset, dan kemungkinan besar mengalihkan keuntungan kepada pihak ketiga. Aku mengangguk. Jika aku ingin menutup total semua celahnya untuk memindahkan aset lebih lanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika kita bergerak sekarang, sore ini kita sudah bisa mengajukan permohonan sita jaminan mendesak ke pengadilan terhadap beberapa rekening dan properti miliknya. Lakukan tanpa ragu, tegasku. Atmosfer di ruangan itu menjadi sedikit tegang. Mereka mungkin tidak menyangka aku bisa bertindak sedrastis dan secepat ini. Tapi hanya aku yang tahu orang seperti apa Irfan itu. Ketika tersudut, dia tidak akan mengakui kesalahannya, melainkan mencoba menggigit balik. Aku tidak bisa memberinya kelonggaran 1 jam pun untuk bersiap-siap. Rapat berlangsung hingga sore. Ketika semua orang telah bubar, aku duduk sendirian dengan map terbuka di hadapanku. Baris-baris data tentang perusahaan fiktif dan transfer ke Marina menancap di kepalaku seperti paku. Namun, di antara semua rasa sakit itu, ada satu detail yang membuatku membeku. Sebuah transfer dalam jumlah sangat besar dilakukan hampir 3 tahun. Lalu tepat pada periode di mana aku dan Irfan resmi berpacaran. Uang itu dikirim kepada seseorang bernama Pak Yanto. Pada kolom keterangan transfer, tertulis, bantuan mendesak. Aku mengusap barisan kalimat itu dengan jariku. Siapa orang ini? Bima yang baru masuk segera mendekat. Saya belum sempat melaporkannya, Bu. Auditor bilang itu transaksi lama, tidak terkait langsung dengan aktivitas perusahaan baru-baru ini. Tidak terkait? Lalu kenapa transfernya dilakukan dari rekening pribadinya? Bima terdiam sejenak sebelum menjawab. Akan saya perintahkan tim untuk melacaknya. Aku menutup map tersebut. Entah mengapa, ada perasaan aneh dan sulit dijelaskan yang merayap di dalam dadaku. Sampai detik ini, satu-satunya hal yang membuat masih menyisakan setitik kelembutan terhadap Irfan adalah kisah saat ia menyelamatkanku dari kecelakaan di jalan tol. Saat itu, mobilku kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat aku sadar, dengan tubuh bersimbah darah, orang pertama yang kulihat adalah Irfan. Ia memelukku, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Saat menyelamatkanku, kakinya terluka parah hingga ia harus memakai tongkat selama berbulan-bulan. Rasa utang budi itulah yang membuatku membuka hati padanya, mempercayainya, dan selangkah demi selangkah membiarkannya masuk ke dalam duniaku. Namun kini, melihat transfer uang yang dilakukan tepat pada periode tersebut, hawa dingin merayap di punggungku. Mungkinkah aku segera menepis pikiran itu? Aku tidak ingin mengubah setiap kenangan menjadi konspirasi hanya karena kenyataan masa kini terlalu kejam. Tapi tepat pada detik itu, layar ponselku menyala, menampilkan pesan dari nomor yang tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, jika Anda ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun lalu, jangan percaya pada mantan suami Anda. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Jantungku berdetak melambat, seolah tenggelam ke dalam kegelapan yang jauh lebih pekat daripada sekadar pengkhianatan. Mungkin, apa yang baru saja hilang dariku, belumlah semuanya. Aku memandangi pesan anonim di layar itu cukup lama. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan apapun. Hanya satu kalimat yang terasa seperti silet yang menyayat bagian terdalam ingatanku. Selama 3 tahun ini, tak peduli seberapa dingin pernikahan kami, tak peduli seberapa berbedanya Irfan, selalu ada ruang kecil di hatiku untuk kisah penyelamatan itu. Aku selalu berpikir, jika ia tidak menarikku keluar dari puing-puing logam di tengah hujan badai malam itu, mungkin aku sudah mati. Rasa utang nyawa itulah yang membuatku menutup mata atas banyak hal, membuatku terus-menerus memilih untuk mengalah dan melembut. Namun kini, satu pesan tanpa
Nama ini membuat fondasi terakhir dari kepercayaanku retak. Aku menelepon balik nomor tersebut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku mencoba kedua kalinya. Ketiga kalinya hanya nada sambung panjang yang dingin. Bima, yang berdiri di seberang mejaku, menyadari perubahan di wajahku, dan bertanya pelan, "Ada apa, Bu Tika?" Aku menunjukkan layar ponselku padanya. Setelah membacanya, keningnya berkerut. "Akan saya lacak nomor ini segera." Aku mengangguk, kembali membuka map tadi, dan menunjuk pada bukti transfer 3 tahun lalu. Dan selidiki juga siapa Pak Yanto ini. Aku ingin tahu siapa dia, di mana dia sekarang, dan apa hubungannya dengan Irfan. Bima menerima instruksi itu dan langsung keluar. Pintu tertutup, meninggalkanku, sendirian dalam keheningan yang tebal dan menekan. Aku duduk mematung di kursi. Potongan-potongan kenangan lama tiba-tiba muncul dengan sangat jelas. Malam itu, aku sedang dalam perjalanan kembali dari rapat panjang di kantor cabang. Hujan badai mengguyur jalan tol menuju Jakarta. Mobilku tergelincir setelah manuver mendadak dan menabrak pembatas beton. Aku hanya ingat suara kaca pecah, bau hangus dari airbag yang mengembang, dan rasa pusing hebat seolah aku sedang tenggelam. Saat aku membuka mata, orang pertama yang kulihat adalah Irfan. Kemejanya bersimbah darah dan air hujan. Ia memanggil-manggil namaku, gemetar karena ketakutan. Pemandangan itu membuatku percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mengirimnya untuk menyelamatkanku. Jika semua itu benar, maka aku hanya bisa menyalahkan kebutaanku sendiri atas kehancuran pernikahan ini. Tapi jika sejak awal itu adalah sebuah jebakan, berarti selama 3 tahun ini aku tak lebih dari seekor mangsa yang diikat dengan tali utang budi. Menjelang malam, Bima kembali dengan selembar kertas berisi catatan. Tergesa-gesa, informasi awal sudah didapat. Nomor telepon itu berasal dari kartu SIM sekali pakai yang didaftarkan menggunakan identitas palsu. Tapi ada detail yang aneh. Sinyal terakhirnya terlacak di sekitar terminal Baranang Siang, Bogor, sebelum akhirnya mati total. Sedangkan soal Pak Yanto, Bima ragu sejenak sebelum melanjutkan. Dulu dia bekerja sebagai sopir truk ekspedisi, lalu resign. KTP-nya beralamat di pinggiran Bogor. Dan yang paling penting, Irfan mentransfer uang itu padanya tepat 3 minggu setelah kecelakaan. "Ibu," aku mendengarkan setiap kata dengan saksama. Tanganku mencengkeram erat sandaran kursi. "Apa ada laporan polisi soal kecelakaan itu?" "Ada. Kami sudah memintanya. Tapi saat itu laporannya dibuat sangat asal-asalan, karena dari pihak ibu tidak menuntut investigasi mendalam." Aku tersenyum getir. Tentu saja. Tahun itu aku hanya tahu soal rumah sakit dan masa pemulihan. Semua urusan dokumen diurus oleh Irfan dan orang-orangnya. Saat itu aku malah merasa tersentuh karena menganggapnya begitu perhatian. "Cari juga rekam medis Irfan dari rumah sakit terkait cedera kakinya waktu itu," perintahku. Bima tampak sedikit terkejut. "Ibu curiga?" Aku tidak menuduh apa-apa dulu, selaku, namun suaraku terdengar begitu dingin. Hingga aku sendiri tak mengenalinya. Aku hanya tidak ingin percaya pada kata-katanya lagi. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku menyetir sendirian ke arah kawasan Senayan. Memarkir mobil menghadap jalanan kota, aku menyaksikan kerlap-kerlip lampu Jakarta yang mulai menyala. Arus kendaraan masih merayap tanpa henti. Aku duduk di dalam mobil, membuka jendela sedikit agar udara sejuk bisa masuk dan menjernihkan pikiranku. Mungkin hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini bukanlah ketika cintamu dikhianati, melainkan ketika kau menyadari bahwa alasanmu memaafkan seseorang selama ini ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Dulu aku berpikir aku kalah karena aku terlalu mencintainya. Kini aku mulai mengerti bahwa mungkin aku sudah kalah sejak detik pertama aku mempercayai orang yang salah. Ponselku berdering lagi. Kali ini Irfan. Aku memandangi namanya cukup lama sebelum mengangkatnya. "Tika, aku ada di lobi kantormu. Bisakah kita bertemu? Tidak ada yang perlu kita bicarakan." Suaranya terdengar serak. Aku tahu kau sudah mulai menginvestigasi perusahaanku. Kalau kau ingin tahu sesuatu, tanyakan langsung padaku." Aku diam. Ia berbicara lebih cepat, nyaris memelas. "Beri aku satu kesempatan lagi untuk menjelaskan semuanya." Aku menatap pantulan samar wajahku di kaca jendela mobil. Wanita di kaca itu memiliki wajah yang kukenal, tapi sorot matanya sudah sepenuhnya berbeda. "Baik. Besok akan kuberitahu di mana." Aku menutup telepon tanpa membiarkannya bicara lagi. Aku tahu,
Jika memang ada rahasia yang disembunyikan rapat-rapat selama 3 tahun, saat ini Irfan pasti sudah mencium bahayanya. Orang sepertinya tidak akan pernah sudi menundukkan kepala karena penyesalan yang tulus. Ia hanya akan menunduk jika ia takut kehilangan hartanya. Aku menyalakan mesin dan melaju meninggalkan kawasan Senayan yang berangin. Hanya ada satu pikiran jernih di kepalaku, aku harus tahu kebenarannya. Sekalipun kebenaran itu akan mengubah 3 tahun hidupku menjadi lelucon yang pahit. Aku harus membongkarnya dengan tanganku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku memikirkan Irfan. Bukan sebagai mantan suamiku. Aku mulai melihatnya sebagai seorang tersangka. Keesokan paginya, aku tidak mengatur pertemuan dengan Irfan di kantor, juga bukan di kafe ramai seperti dulu. Aku memilih sebuah kedai kopi tua yang tersembunyi di jalanan sepi daerah Cikini. Tempat itu selalu berpenerangan redup, dan memutar musik klasik yang cukup untuk menyamarkan percakapan yang tak seharusnya didengar orang lain. Aku tiba 15 menit lebih awal dan duduk di sudut paling belakang. Di hadapanku, hanya ada secangkir teh panas yang sudah setengah dingin. Sejak semalam, hatiku sudah tak lagi goyah. Aku datang bukan untuk mengemis agar ia kembali, bukan pula untuk mendengarkan permintaan maafnya. Aku datang untuk melihat wajah. Seperti apa lagi yang akan ditunjukkan oleh pria ini saat ia sudah terpojok. Irfan masuk tepat pukul 9. Hanya dalam semalam, ia terlihat lebih tua. Beberapa tahun, kemejanya kusut. Jambang halus mulai tumbuh tak terurus di dagunya. Matanya cekung. Jika dilihat orang luar, ia mungkin terlihat mengibakan. Tapi aku terlalu mengenalnya. Penampilannya ini bukan karena ia merindukanku, melainkan karena ia sedang ditarik paksa dari tahta yang berhasil ia duduki berkat diriku. Ia duduk di hadapanku, menatapku lama, lalu berkata, "Kau kurusan." Aku tersenyum sinis. "Kau datang ke sini cuma untuk bilang itu?" Ia menundukkan kepalanya, meremas jemarinya sendiri, dan setelah beberapa saat, baru berani mengangkat wajah. "Tika, aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan percaya. Tapi apa yang terjadi antara aku dan Marina, itu adalah murni kesalahanku. Aku hilaf." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Hilaf? Atau memang kau yang merencanakannya?" Irfan gelagapan. Aku tidak membiarkannya mengalihkan pembicaraan. "Lalu, bagaimana dengan perusahaannya? Penggelapan dana, persiapan untuk kabur dengan aset-asetku? Bagaimana kau menjelaskannya?" Aku cuma ingin menyiapkan jalan aman untuk diriku sendiri," katanya, pelan sekali. "Kau terlalu kuat, Tika. Di dekatmu, aku selalu merasa inferior. Aku takut suatu hari nanti, saat kau sudah tidak membutuhkanku lagi, aku tidak akan punya apa-apa." Aku tertawa, dan hatiku terasa sedingin es. "Jadi kau berkhianat lebih dulu, supaya kau tidak dibuang?" "Aku tidak bermaksud begitu, tapi kau yang memaksaku merasa seperti itu." Keheningan menggantung di antara kami. Alunan musik piano yang lambat dan menyedihkan dari arah panggung kecil terasa jatuh ke ruang hampa di antara kami. Aku menatap pria di hadapanku dan menyadari betapa asingnya dia sekarang. 3 tahun lalu, campuran antara rasa insecure dan kejujuran palsunya inilah yang membuat hatiku luluh. Hari ini, aku hanya melihatnya sebagai kelemahan yang sangat egois. Aku meletakkan cangkirku. "Aku akan bertanya satu hal. Jawab dengan jujur." Irfan menatapku. Kilatan ketegangan melintas di matanya. "Tanyalah. Kecelakaan di jalan tol itu. Saat kau menyelamatkanku, apakah itu benar-benar kebetulan?" Wajahnya menegang dalam sekejap, sangat cepat, tapi aku sempat menangkapnya. 1 detik itu sudah cukup untuk membuat darah di nadiku membeku. Ia memaksakan sebuah tawa kecil. "Kenapa tiba-tiba kau tanya soal itu? Jawab saja." "Tentu saja kebetulan." "Kau yakin, Tika? Kau menuduhku apa?" Untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai, nada suaranya meninggi. Aku bersandar di kursi, perlahan mengeluarkan ponselku, membuka tangkapan layar, bukti transfer kepada Pak Yanto, lalu menyodorkannya ke arahnya. "Siapa orang ini?" Irfan menatap layar itu, dan raut wajahnya berubah total. Aku tidak ingat." "Tidak ingat?" Aku memiringkan kepala, tak melepaskan pandanganku darinya. Jumlah uang yang sangat besar, ditransfer tepat beberapa minggu setelah kecelakaanku. "Dan kau bilang kau tidak ingat?" Ia mengatupkan rahangnya keras-keras dan menjawab dengan susah payah. "Mungkin, itu pembayaran bisnis. Sudah bertahun-tahun, siapa yang ingat?" Aku menatapnya lekat-lekat. Jika sebelumnya aku masih punya keraguan, detik ini,
keraguan itu musnah tak berbekas. Orang yang tidak bersalah pasti akan terkejut atau marah jika dituduh seperti ini. Tapi reaksi pertama Irfan adalah panik. Aku menarik kembali ponselku. Baik, kalau tidak ingat, ya sudah, biar aku sendiri yang cari tahu. Irfan mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya terdengar panik. Tika, jangan mengorek-ngorek masa lalu. Kita selesaikan saja semuanya seperti yang sudah kita sepakati. Aku akui aku salah berselingkuh, tapi tahun itu aku benar-benar menyelamatkan nyawamu. Kalau bukan karena aku, kau sudah mati. Mendengar itu, aku merasakan ada sesuatu yang mencekik tenggorokanku. Dulu, kata-kata itu adalah pilar keimananku padanya. Kini, kata-kata itu membuatku mual. Aku bertanya dengan suara sangat pelan, lalu bagaimana jika semuanya hanyalah sebuah kebohongan? Ia memukul meja dengan kepalan tangannya. Bukan, beberapa pelanggan kafe menoleh ke arah kami. Irfan langsung memelankan. Suaranya mencoba kembali memasang wajah memelas andalannya. Tika, aku mohon padamu. Soal perusahaan, ambil saja seberapa pun yang kau mau. Aku terima apa pun syaratmu, tapi tolong jangan sudutkan aku sampai mati. Ibuku sudah seperti orang gila beberapa hari ini. Saudara-saudaraku datang memakiku. Marina juga bikin ribut terus. Kalau kau bikin masalah ini makin besar, aku benar-benar tidak akan sanggup. Aku menatapnya dan tiba-tiba tertawa. Sampai detik terakhir, yang ia pikirkan hanyalah apakah ia sanggup atau tidak. Tidak ada satu patah kata pun tentang apa yang kualami, betapa sakitnya hatiku, bagaimana keluarganya mempermalukanku. Cinta seorang egois, rupanya memang hanya sebatas dirinya sendiri. Aku berdiri. Irfan, ada satu hal yang kau salah paham. Ia mendongak menatapku. Bukan aku yang menyudutkanmu sampai mati. Aku mengambil tas tanganku dan menatap lurus ke matanya. Kau sendiri yang berjalan ke sana. Aku berbalik untuk pergi. Di belakangku, ia memanggil, Tika. Aku tidak berhenti. Aku pernah benar-benar mencintaimu. Langkahku terhenti selama sedetik. Lalu aku kembali melangkah maju, tepat di pintu keluar. Tanpa menoleh ke belakang, aku melempar kalimat yang cukup keras, agar bisa didengarnya. Jika itu yang kau sebut ketulusan, maka cintamu itu tidak ada harganya. Baru saja aku masuk ke dalam mobil dan hendak menutup pintu, ponselku berdering. Itu Bima. Butika, ada kabar. Orang bernama Pak Yanto sudah ditemukan. Dia ada di pinggiran Bogor. Dan satu hal lagi, suaranya menjadi lebih berat, direkam. Medis lama Irfan ada kejanggalan. Cedera kakinya waktu itu tidak separah yang dia ceritakan. Aku mencengkeram ponselku erat-erat, menatap lurus ke jalanan di depanku. Siapkan mobil, kita temui Pak Yanto hari ini juga. Pada detik ini, aku menyadari bahwa pintu terakhir menuju kebenaran telah terbuka. Perjalanan dari pusat kota Jakarta ke pinggiran Bogor memakan waktu hampir 2 jam, tetapi hari itu terasa seperti selamanya. Mobil melaju di jalan tol Jagorawi yang disinari terik matahari, melewati kompleks pabrik, warung-warung, pinggir jalan, dan lahan-lahan tanah merah berdebu. Aku duduk di kursi belakang, meletakkan tanganku di atas map tipis yang baru saja disiapkan Bima. Hatiku terasa sangat berat, seperti tertindih batu karang. Ada beberapa kebenaran di dunia ini yang, selama kau belum menyentuhnya, kau masih bisa menghibur dirimu sendiri bahwa semuanya tidak seburuk itu. Namun, begitu kau memutuskan untuk mencarinya, itu berarti di lubuk hatimu yang terdalam kau sudah punya firasat. Hal yang akan kau hadapi mungkin jauh lebih kejam daripada sekadar pengkhianatan. Bima, yang duduk di sebelah sopir, melapor dengan suara pelan. Orang kita sudah memastikan alamatnya. Pak Yanto tinggal di sebuah rusun tua dekat pasar induk. Beberapa tahun terakhir dia sudah tidak jadi sopir truk, katanya sekarang dia buka kios spare part kecil-kecilan. Aku mengangguk dalam diam. Apa dia tahu kita akan datang? Tidak. Saya menyuruh tim kita hanya memantau dari jauh tanpa melakukan kontak. Aku memandang keluar jendela. Pohon-pohon di pinggir jalan melesat ke belakang. Sinar matahari memantulkan bayangan di atas aspal jalan tol. 3 tahun lalu, di jalan tol yang sama, aku berpikir aku telah bertemu dengan penyelamat hidupku. Memikirkan hal itu membuat telapak tanganku dingin. Kami tiba di rusun itu menjelang sore. Itu adalah sebuah gedung 5 lantai yang kusam dan terkelupas catnya. Anak-anak kecil bermain di depan lorong. Saat mobil kami berhenti, mereka mendongak melihat kami. Aku turun dari mobil. Hak sepatuku berketuk di atas aspal abu-abu yang retak-retak.
Apartemen Pak Yanto berada di lantai paling atas. Pintunya sedikit terbuka. Bima mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara serak seorang pria. "Siapa? Ada perlu sebentar, Pak," jawab Bima. Pintu terbuka lebar. Di depanku berdiri seorang pria berusia 50-an, bertubuh kurus, dengan wajah gelap terbakar matahari dan mata yang cekung. Begitu melihatku, raut wajahnya seketika berubah. Tangannya yang memegang kusen, pintu bergetar hebat. Aku menatap lurus ke matanya. "Bapak kenal saya?" Ia tergagap. Saya tidak kenal Anda." "Aku tidak mau membuang waktu. Saya Kartika Saridewi. 3 tahun lalu, mantan suami saya mentransfer sejumlah uang yang sangat besar kepada Bapak. Saya datang ke sini untuk menanyakan tentang kecelakaan di jalan tol waktu itu." Begitu mendengar kata kecelakaan, ia mundur selangkah. Di matanya tidak ada keterkejutan, melainkan ketakutan seorang pria yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia kelam dan kini ngeri karena rahasia itu akhirnya diungkit. Ia mencoba menutup pintu. "Saya tidak tahu apa-apa. Anda salah orang." Bima langsung menahan pintu itu dengan tangannya. Aku tetap berdiri di ambang pintu. Suaraku pelan namun setiap katanya terdengar jelas. "Saya datang bukan untuk membuat keributan, Pak. Tapi jika hari ini Bapak tidak mau menceritakan kebenarannya, besok bukti mutasi rekening, riwayat telepon, dan semua yang saya miliki akan diserahkan ke polisi. Jika itu terjadi, Bapak tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara berdua saja dengan saya." Pria itu mematung. Setelah sekian lama, ia menyingkir ke samping dan berkata, dengan suara serak, "Silakan masuk." Di dalam ruangan yang kecil dan pengap itu tercium bau oli mesin. Di atas meja, terdapat teko tua bercampur dengan suku cadang motor. Aku duduk di kursi plastik pendek, tak melepaskan pandanganku darinya. Saya hanya akan bertanya satu kali. Apakah kecelakaan itu benar-benar kebetulan? Ia menundukkan kepalanya, menggosok-gosokkan telapak tangannya hingga kemerahan. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, membuat ruangan yang pengap itu terasa semakin menekan. Setelah beberapa saat, ia memaksakan kata-kata yang putus-putus keluar dari mulutnya. "Tidak, itu bukan kebetulan. Aku merasakan jantungku berdetak sangat keras sekali, lalu jatuh ke dasar yang paling dalam." Ia menelan ludah, suaranya semakin bergetar. "Hari itu, saya disewa untuk menghadang mobil ibu di ruas jalan tol itu. Dia bilang, saya cuma perlu memotong jalan mendadak supaya mobil ibu sedikit tergelincir. Tidak sampai fatal, hanya untuk memberi kesempatan agar ada orang lain yang datang dan menyelamatkan ibu. Awalnya saya menolak, tapi dia bayar sangat mahal dan janji akan bantu saya kabur setelah urusan selesai." Aku duduk kaku. Tenggorokanku mengering hingga terasa sakit. "Siapa yang menyewa?" "Bapak?" Ia mengangkat matanya. Tatapannya penuh ketakutan sebelum akhirnya kembali menunduk. "Itu Pak Irfan. Waktu itu dia belum sekaya sekarang. Dia menemukan saya lewat kenalan di terminal. Dia bilang ini cuma sandiwara. Ibu tidak akan terluka. Dia bilang dia naksir ibu, ingin kenalan. Jadi dia mau pura-pura menyelamatkan ibu supaya ibu percaya padanya." Aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain bunyi dengung keras di telingaku. Semuanya di depan mataku menjadi kabur. Jadi, ini kenyataannya. Malam hujan. Badai yang nahas itu, momen di mana aku membuka mata dan melihat Irfan bersimbah darah. Ternyata Tuhan tidak pernah mengirimnya. Dia sendiri yang merancang semuanya untuk menjadi pahlawanku. Aku bertanya, dan suaraku sedingin es. "Lalu bagaimana dengan kakinya?" Pak Yanto buru-buru menjawab, "Itu tidak parah sama sekali. Waktu dia narik ibu keluar, dia cuma lecet-lecet kena kaca, tapi jauh dari kata cacat. Setelah itu, dia nyuruh saya, kalau ada yang tanya, saya harus bilang tabrakannya sangat keras, bahwa dia mempertaruhkan nyawanya hampir mati demi ibu." Aku memejamkan mata selama 1 detik. Jadi itu bukan sekadar kebohongan belaka. Itu adalah sebuah teater yang dipentaskan dengan sangat rapi hanya untuk mendapatkan rasa utang budiku, cintaku, dan kemudian uangku, koneksiku, serta seluruh hidupku. Bima meremas map di tangannya. Wajah asistenku itu menggelap karena marah, tapi aku memberi isyarat agar ia diam. Aku ingin mendengarnya sendiri, menyentuh dasar penghinaan ini sekali, dan untuk yang terakhir kalinya. Pak Yanto melanjutkan dengan suara bergetar. "Saya tahu saya salah. Setelah itu, saya sangat ketakutan. Tapi dia transfer uang lagi sebagai uang tutup mulut. Beberapa hari lalu, saya lihat berita tentang perusahaan ibu sedang kacau, lalu
Saya iseng kirim SMS itu. Saya sudah bertahun-tahun dihantui rasa bersalah, sampai tidak bisa tidur. Aku membuka mata dan menatapnya. Apa Bapak masih menyimpan buktinya? Ia mengangguk cepat-cepat, membongkar sebuah lemari besi berkarat, dan mengeluarkan sebuah ponsel Nokia jadul, serta sebuah amplop lusuh. Di sini masih ada SMS janjian kami, dan kwitansi penerimaan DP uang muka pertama. Saya simpan ini untuk jaga-jaga kalau saya dikambing hitamkan. Aku mengambil barang-barang itu. Tanganku tetap stabil, tapi di dalam dadaku hanya ada ruang hampa yang membeku. Pada detik ini, aku menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah perburuan selama 3 tahun. Dan aku adalah mangsa bodoh yang dengan sukarela menyerahkan pisau kepada sang pemburu untuk menyembelihku sendiri. Aku berdiri. Bapak harus bersedia memberikan kesaksian. Ia menunduk. Saya tahu, Bu. Aku berbalik dan berjalan keluar. Matahari di luar sangat menyilaukan, tapi aku tidak merasakan kehangatan sama sekali. Aku hanya merasakan percikan terakhir. Rasa iba pada Irfan yang tersisa di hatiku. Kini telah padam selamanya. Mulai detik ini, yang ada di antara kami bukan lagi perkara perceraian, melainkan utang dari sebuah konspirasi jahat. Di perjalanan kembali dari Bogor menuju Jakarta, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ponsel tua dan amplop yang diberikan Pak Yanto tergeletak di dalam tas. Tanganku ringan, namun bobotnya cukup untuk meremukkan sisa-sisa kenaifan. Terakhir di dalam diriku, 3 tahun aku bersyukur atas sebuah sandiwara. 3 tahun aku membayar dengan uang, reputasi, perasaan, dan harga diri untuk sebuah utang budi yang tidak pernah ada. Aku duduk diam menatap jalanan. Hatiku setenang permukaan air sebelum badai menerjang. Saat rasa sakit mencapai puncaknya, seseorang akan berhenti menangis. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang cukup tajam untuk memotong habis semua ilusi. Sesampainya di kantor, aku langsung menuju ruanganku dan memerintahkan Bima untuk segera memanggil pengacara, kepala departemen hukum, dan tim keamanan internal. Rapat darurat dimulai saat langit Jakarta sudah gelap. Cahaya lampu yang terang, benderang di ruang rapat menyinari tumpukan map tebal dan wajah-wajah tegang yang hadir. Aku duduk di ujung meja utama, membuka amplop lusuh itu, mengeluarkan kwitansi dengan tulisan tangan Pak Yanto yang berantakan, lalu meletakkan ponsel jadul itu di atas meja. Mulai detik ini, kasus ini bukan lagi sekadar perceraian dan pembagian harta gono gini. Aku menatap mereka satu persatu. Irfan Suryanegara telah menunjukkan indikasi penipuan terencana, memalsukan kecelakaan untuk mendekati saya, lalu menggunakan status pernikahan untuk menggelapkan aset dan mencuci uang perusahaan. Pengacara utamaku berbicara dengan nada berat. Jika bukti-bukti ini diverifikasi dan sah, ini adalah kejahatan serius. Ini bisa diklasifikasikan sebagai penipuan berlapis, penggelapan dalam jabatan, dan bahkan percobaan pembunuhan terencana atau membahayakan nyawa terkait kecelakaan rekayasa tersebut. Aku mengangguk, verifikasi semua datanya, ekstrak pesan-pesan dari ponsel lama itu, lakukan tes grafologi pada tulisan tangannya, cocokkan riwayat transaksi dan rute GPS Irfan pada periode itu. Aku ingin semuanya terbukti sempurna. Siap, Bu. Akan segera dilaksanakan, jawab Bima seketika. Rapat belum usai ketika ponselku berdering. Nomor ibu mertuaku. Aku melihatnya, menekan tombol terima, dan menyalakan loudspeaker. Seketika terdengar suara melengking Ibu Ratna yang penuh kebencian. Heh, wanita iblis, apa kau sengaja ingin mengirim anakku ke liang lahat? Hah? Ruangan itu hening. Aku menjawab dengan nada datar. Ibu meneleponku untuk urusan apa? Urusan apa? Kau pura-pura tuli ya? Seluruh keluargaku dipecat. Semua kontrak Irfan dicabut. Rekan-rekan bisnisnya membalikkan badan. Kau ini tidak punya hati. Nurani ya? Aku menatap tumpukan berkas di depanku. Bibirku menyunggingkan senyum dingin. Saat ibu memaksaku menandatangani surat cerai di meja makan keluarga, apa ibu memikirkan soal hati Nurani? Ia tergagap sejenak, lalu kembali menjerit lebih keras. Itu karena kau tidak bisa punya anak. Bagaimana kau mau mengikat hati suamimu? Perempuan mandul. Sepertimu memang pantas dicampakkan. Aku tertawa pelan. Kalau begitu, pertahankan saja putra kesayangan ibu itu. Baik-baik, Marina itu sedang hamil anak Irfan. Kalau kau berani mengganggunya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Mendengar itu, aku mengangkat sebelah alis.
Wanita yang dulu menghinaku karena aku belum memiliki anak ini, sekarang menggunakan kehamilan selingkuhan anaknya sebagai perisai terakhir. Betapa ironisnya. Aku berkata pelan, "Jangan khawatir, Bu. Siapa yang bersalah, dialah yang akan membayar. Tapi jika ibu terus-menerus melecehkanku, aku akan menambah tuntutan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, ancaman, dan potensi keterlibatan dalam menyembunyikan tindak kejahatan." Ibu Ratna terdiam selama beberapa detik, lalu memuntahkan rentetan sumpah serapah sebelum akhirnya menutup telepon. Tak ada satupun orang di ruang rapat yang bersuara. Aku hanya memberi isyarat tangan agar mereka melanjutkan pekerjaan. Menjelang pukul 10 malam, tim forensik digital berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel tua itu. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk membuat hawa di ruang rapat semakin menekan. Ada bukti pesan SMS untuk mengatur pertemuan antara Pak Yanto dan Irfan. Ada satu pesan pendek yang berbunyi, "Di tikungan KM 42 itu, jangan berlebihan. Setelah aku menyelamatkannya, kau dapat sisa uangnya." Singkat, namun setiap katanya berbisa, mengekspos tulang belulang asli dari cerita cinta yang selama ini ku percayai. Aku duduk diam mendengarkan teknisi membacakan pesan itu. Tak ada lagi badai di dalam hatiku. Mungkin rasa jijikku sudah melampaui batas emosi manusia normal. Sekarang, aku hanya ingin semuanya dibuat terang benderang, setiap pecahan, setiap lapisan, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Sebelum rapat ditutup, aku berdiri dan memandang keluar jendela. Jakarta masih bersinar dengan gemerlap lampunya. Tiba-tiba perasaanku menjadi jauh lebih ringan. Bukan karena aku sudah melupakan lukaku, tapi karena aku akhirnya berhenti membohongi diriku sendiri. Aku berbalik dan berkata tegas, "Besok pagi, serahkan semua dokumen yang diperlukan ke kepolisian. Siapkan juga skenario komunikasi internal, berjaga-jaga jika pihak keluarga Irfan membuat keributan di lobi gedung kantor." Semua orang serempak menjawab, "Baik, Bu Tika." Aku mengambil ponsel jadul itu, menutup map, dan menambahkan kalimat terakhir seolah mengingatkan diriku sendiri. Mulai detik ini, tidak ada lagi belas kasihan. Pagi keesokan harinya, saat mobilku mendekati gerbang utama gedung holding di kawasan SCBD, aku melihat kerumunan orang di depan lobi. Petugas keamanan berdiri berjajar, wajah mereka tegang. Di tengah kerumunan itu, Ibu Ratna duduk mengemper di atas lantai granit lobi. Dengan rambut berantakan, menepuk-nepuk dadanya sambil terus berteriak histeris. Di sebelahnya berdiri Marina, mengenakan gaun ibu hamil yang longgar, dengan mata sembab kemerahan. Irfan berdiri di belakang mereka, tampak sangat kuyu, namun matanya terus bergerak gelisah mengamati sekitar, seolah sedang merencanakan sesuatu. Melihat mobilku tiba, ibu mertuaku langsung menerjang maju seperti orang kesetanan. "Tika, hari ini kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu padaku." Para petugas security dengan sigap menghalanginya. Namun aku memberi isyarat agar mereka mundur. Aku turun dari mobil, melepas kacamata hitamku, dan menatap lurus ke matanya. "Pertanggungjawaban apa yang ibu inginkan dariku?" Ibu Ratna menunjuk wajahku. Suaranya melengking menyakitkan telinga. "Kau memutus periuk nasi seluruh keluargaku, memecat semua kerabatku, dan sekarang kau mau memenjarakan anakku? Kau ini manusia, atau bukan?" Aku menatapnya cukup lama. Sinar matahari pagi menyoroti wajahnya, mempertegas setiap kerutan dan raut kebenciannya. Justru karena aku manusia, aku bertindak sesuai hukum negara. "Lalu apa yang ibu lakukan di sini? Menggelar sandiwara di depan kantorku supaya aku kasihan dan memaafkan anak ibu?" Para pejalan kaki mulai berhenti untuk menonton. Karyawan-karyawan mengintip dari balik pintu kaca gedung, meski tak ada yang berani berbisik-bisik. Tiba-tiba Marina melangkah maju. Suaranya bergetar. "Bu Tika, saya mohon, apa pun masalah antara Anda dan Mas Irfan, bayi di perut saya ini tidak bersalah. Tolong jangan sudutkan kami sampai mati." Aku menoleh padanya. Ia memeluk perutnya dengan kedua tangan. Matanya berlinang. Air mata citra sempurna dari seorang wanita lemah yang sedang ditindas. Andai saja ini terjadi beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa orang di kerumunan ini akan bersimpati padanya. Tapi sekarang, setelah semua yang kutemukan, sandiwara ini hanya terlihat murahan bagiku. "Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu seujung jari pun," kataku dengan sangat jelas. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku dan menyerahkan bukti-bukti kejahatan kepada pihak berwajib."
Kalau kalian memang tidak bersalah, tidak akan ada yang bisa menyudutkan kalian. Irfan melangkah mendekat. Suaranya serak. Tika, seberapa jauh kau mau membesar-besarkan masalah ini? Bukan aku yang membesarkannya. Kau sendirilah yang membawa masalah ini ke titik hancur. Irfan mengertakkan giginya. Urat di pelipisnya menonjol. Kan sudah kubilang, aku bisa menjelaskan soal kejadian 3 tahun lalu itu. Kalau begitu, jelaskan saja pada penyidik polisi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, raut wajah mereka bertiga berubah. Total, mata ibu mertuaku melotot. Penyidik polisi, apa maksudmu? Aku mengeluarkan ponselku, membuka tangkapan layar berisi pesan dari ponsel jadul Pak Yanto, dan menyodorkannya tepat ke depan wajah mereka. Mau tahu, aku membacakan setiap katanya dengan lantang dan jelas. Di tikungan KM42 itu, jangan berlebihan. Setelah aku menyelamatkannya, kau dapat sisa uangnya. Dengan setiap kata yang kubacakan, wajah Irfan memutih seperti kapas. Marina mundur selangkah, mencengkeram ujung gaunnya. Ibu mertuaku awalnya tidak paham, tapi setelah melihat reaksi putranya, ia tampaknya menyadari sesuatu, dan bibirnya mulai gemetar. Aku menurunkan ponselku. Sekarang, apakah kalian masih mau duduk ngemper di sini dan menuntut keadilan? Arg! Irfan tiba-tiba menerjang ke arahku, mencoba merampas ponselku. Kembalikan. Belum sempat tangannya menyentuhku, dua pengawal pribadiku dengan cepat membanting dan menahan tubuhnya ke tanah. Adegan itu memancing pekikan kaget dari kerumunan penonton. Irfan, yang ditahan kuat oleh pengawal, menatap dengan mata merah menyala, seolah ingin memakanku hidup-hidup. Kau menghancurkanku, Tika. Aku berdiri tak bergeming. Aku yang menghancurkanmu. Aku tertawa, tapi tawaku begitu dingin hingga aku sendiri merinding mendengarnya. Kau memalsukan kecelakaan maut untuk mendekatiku. Kau pura-pura menyelamatkanku supaya selama 3 tahun aku terjebak dalam rasa utang budi pada pernikahan penuh muslihat. Ini, kau berselingkuh, mencuri asetku. Bersama ibumu, kau memaksaku menandatangani surat cerai di depan seluruh keluargamu. Dan sekarang kau bilang aku yang menghancurkanmu? Irfan membeku di tempat. Kerumunan di sekitarnya terdiam selama beberapa detik, tidak menyangka plot cerita ini akan berbalik seburuk itu. Ibu mertuaku tergagap. Tidak mungkin. Irfan, apa maksudnya ini? Kecelakaan. Apa? Irfan menoleh dengan kasar padanya. Ibu, diamlah. Tapi bentakannya itu justru membuat Ibu Ratna semakin ketakutan. Ia menarik-narik lengan baju putranya. Katakan padaku, dia cuma memfitnahmu, kan? Katakan iya. Irfan tidak menjawab. Keheningannya lebih menakutkan daripada pengakuan apapun. Pada momen itulah, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan lobi. Keluar 2 orang dari dalamnya. Satu adalah pengacaraku, dan yang lainnya adalah penyidik kepolisian yang sudah janjian denganku untuk menerima pelimpahan barang, bukti. Aku tidak repot-repot menjelaskan apa-apa lagi. Aku hanya melirik Irfan untuk yang terakhir kalinya. Aku sudah memberimu terlalu banyak kesempatan jauh lebih banyak dari yang kau pantas dapatkan. Lalu aku berjalan menghampiri pengacaraku dan menyerahkan koper berisi berkas-berkas tersebut. Silakan diproses, Pak. Ibu mertuaku, melihat betapa seriusnya situasi ini, langsung lemas dan jatuh. Terduduk di aspal. Marina mundur dengan panik, wajahnya sepucat kertas. Sedangkan Irfan berdiri kaku di bawah terik matahari, seperti orang yang baru saja melihat semua jalan keluarnya terbakar menjadi abu. Aku tidak tinggal untuk menonton lebih lama. Aku melangkah melewati mereka dan masuk ke dalam lobi kantorku. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambutku dengan embusan AC yang sejuk. Dan tepat pada detik itu, aku tahu bahwa babak baru dalam hidupku telah dimulai. Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang menelan penderitaan demi mempertahankan keluarga yang membusuk. Aku akan menjadi wanita yang dengan tangannya sendiri merebut kembali keadilannya. Malam itu, awan mendung menggelayut di langit Jakarta seolah akan turun hujan deras. Dari balik jendela ruang kerjaku yang tinggi, aku bisa melihat langit atas bundaran HI berubah kelabu. Rintik-rintik air mulai mengular di kaca jendela, mengubah pemandangan malam menjadi lukisan buram yang dingin. Beberapa hari terakhir ini semuanya bergerak begitu cepat hingga aku nyaris tidak punya waktu untuk merasa lelah. Baru sekarang, saat aku sendirian ditemani suara rintik hujan di kaca, aku merasa jantungku seolah habis menjalani operasi besar. Tidak ada lagi rasa sakit yang tajam, hanya pegal di setiap otot yang tersisa.
Bima mengetuk pintu dan masuk membawa map baru. Butika, ada update dari Departemen Hukum. Rekening pribadi Irfan sudah diaudit awal. Selain transfer ke rekening Marina dan perusahaan-perusahaan cangkang, selama 2 tahun terakhir, ada banyak sekali penarikan tunai dalam jumlah masif. Aku mengambil dokumen itu dan membolak-baliknya perlahan. Untuk apa uang tunai? Itu. Apa sudah jelas? Masih diselidiki, Bu. Tapi kami curiga sebagian besar dipakai untuk membiayai gaya hidup simpanannya, berjudi, atau menutupi pengeluaran ilegal lainnya yang tidak bisa dilacak lewat bank. Aku mengangguk dan meletakkan map itu. Mungkin, setelah aku mengetahui kebenaran soal kecelakaan itu, tidak ada lagi keburukan Irfan yang bisa mengejutkanku. Jika seseorang sanggup memalsukan aksi heroik penyelamatan nyawa hanya demi mendapatkan kepercayaan, maka uang yang disembunyikan, selingkuhan, dan pencucian uang hanyalah detail-detail kecil dari watak aslinya. Polisi sudah menerima semua berkas kita. Mereka bilang dalam beberapa hari ke depan, semua pihak yang terlibat akan dipanggil untuk diperiksa, lapor Bima. Aku baru saja hendak membalas saat telepon di mejaku berdering. Nomor dari sebuah rumah sakit ibu dan anak, RSIA, swasta elit di kawasan Pondok Indah. Aku mengernyitkan dahi lalu mengangkatnya. Halo, dengan Kartika Sari Dewi. Iya, selamat malam Ibu Kartika, suara resepsionis di ujung telepon terdengar. Ragu, kami menelepon untuk mengonfirmasi informasi pembayaran biaya paket kehamilan atas nama Ibu Marina. Sebelumnya beliau menggunakan kartu kredit tambahan supplementary card yang terdaftar atas nama Anda untuk membayar deposit beberapa layanan kehamilan. Tapi hari ini kartu tersebut ditolak karena sudah diblokir. Jadi kami menelepon untuk memastikan. Tanganku mencengkeram gagang telepon dengan erat. Ternyata, bahkan kehamilan, yang selama ini mereka jadikan kartu truf kebanggaan keluarga itu, dibiayai menggunakan uangku. Aku tertawa getir, cabut semua otorisasi pembayaran dari kartu saya. Semua biaya perawatan, terhitung mulai hari ini, menjadi tanggungan pasien itu sendiri. Pihak rumah sakit silakan menagih langsung pada baik, Ibu Kartika. Aku meletakkan gagang telepon. Bima, melihat ekspresi wajahku, tidak perlu bertanya lagi karena aku sudah mengatakannya langsung. Bahkan biaya kontrol, kandungan selingkuhannya pun digesek pakai kartu kreditku. Wajah Bima langsung menggelap. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak menimpali. Di dalam hatiku sudah tidak ada lagi ruang untuk amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah rasa jijik yang pelan-pelan menyebar, seperti tinta hitam menodai setiap sudut kenanganku. Menjelang malam, pengacara menelepon membawa berita baru. Marina beberapa hari lalu diam-diam mengajukan surat resign dari perusahaan Irfan dan mencoba mentransfer sebagian uang ke rekening kerabatnya di luar kota. Aku mendengarkannya dan hanya menanyakan satu hal. Apakah berhasil diblokir? Sebagian berhasil, Bu. Tapi yang lebih penting, ada indikasi dia sedang bersiap-siap untuk kabur demi menghindari jerat hukum. Aku bangkit dan berjalan ke jendela, memandang deretan mobil yang merayap lambat di bawah guyuran hujan lebat. Jangan biarkan dia lari terlalu jauh. Maksud Ibu, aku tidak menyuruh melakukan hal ilegal. Tapi pastikan semua celah hukum digunakan, ajukan pencekalan jika perlu, dan pastikan seluruh aset serta bukti-buktinya dibekukan. Begitu percakapan telepon selesai, layar interkom di mejaku menyala. Wajah Bi Inah, asisten rumah tanggaku di Pondok Indah, muncul dengan ekspresi tegang. Non Tika, ada orang datang ke rumah. Siapa, Bi? Ibu Ratna. Sama seorang perempuan yang Bibi tidak kenal. Mereka berdiri di depan gerbang, teriak-teriak memaki, terus mereka melempar sebuah kantong plastik besar ke halaman. Aku mematung. Kantong apa? Bibi belum berani buka, Non. Tapi dari bentuknya, sepertinya itu barang-barang kenangan Non Tika sama Den Irfan. Ada foto pernikahan yang bingkainya pecah, kado-kado lama, sampai kotak beludru cincin kawin. Aku terdiam beberapa saat. Itu memang ciri khas Ibu Ratna. Kalau dia tidak bisa menang pakai kekuatan, dia akan melempar masa lalu ke wajahmu seperti membuat sampah. Tujuannya untuk melampiaskan amarah, sekaligus untuk gengsi ingin menunjukkan bahwa merekalah yang membuangku lebih dulu. Biarkan saja barang-barang itu, Bi. Kunci gerbang rapat-rapat, dan jangan izinkan siapapun masuk. Baik, Non. Aku mematikan interkom. Hatiku terasa kosong, tapi dengan cara yang berbeda. Foto pernikahan, cincin kawin. Hal-hal yang dulu kuanggap sebagai simbol perjalanan cinta sejati.
Kini, mendengar benda-benda itu dibuang, aku tidak merasa sakit. Aku justru merasa seperti sedang melihat pakaian bekas milik seseorang yang dulu ku kenal, tapi orangnya sudah lama mati. Malam itu aku pulang ke Pondok Indah larut malam. Hujan sudah berhenti, menyisakan genangan air di atas ubin halaman. Bi Inah telah memindahkan kantong plastik itu ke sudut ruang tamu. Aku berjalan menghampirinya, duduk di sofa, dan membukanya sendiri. Benar saja, album foto pernikahan kami, beberapa surat cinta norak yang ditulis Irfan di awal pacaran, boneka beruang kecil yang kudapatkan dari game di Dufan bersamanya, dan sebuah kotak cincin beludru biru tua. Semuanya ada di sana, yang mati hanyalah maknanya. Aku membuka kotak itu. Cincin kawin bertahtakan berlian itu tergeletak bisu di atas bantalan beludru yang dingin, memantulkan cahaya lampu ruang tamu. Aku teringat hari ketika ia memakaikannya di jariku. Irfan menatap mataku, lekat-lekat dan berkata, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu menyesal menikah denganku." Kenangan itu melintas seperti tusukan jarum tipis. Tidak cukup sakit untuk membuatku menangis, tapi cukup untuk menyisakan rasa hampa. Aku menutup kotaknya dan menyerahkannya pada Bi Inah yang berdiri ragu di dekatku. "Besok buang semuanya ke tempat sampah." Bi Inah tampak bimbang. "Non tidak mau menyimpan satupun untuk kenang-kenangan?" Aku menggeleng. "Tidak perlu lagi." Tepat pada detik itu, pesan WhatsApp masuk ke ponselku. Bukan dari Irfan, bukan. Pula nomor tak dikenal. Itu draft laporan awal dari pengacaraku. "Bu Tika, ada indikasi kuat bahwa rekam medis kehamilan saudari Marina telah dimanipulasi atau tidak akurat. Kami sedang menuntut investigasi silang dengan klinik lain." Aku menatap layar ponselku dengan pandangan sedingin es. Jika kehamilannya pun ternyata palsu, maka keluarga Suryanegara benar-benar bernapas, hidup dan makan dari kebohongan sampai detik terakhir mereka. Aku meletakkan ponselku dan duduk diam di tengah ruang tamu yang luas dan tenang ini. Di luar jendela, angin sehabis hujan menggoyangkan ranting pohon, seolah sedang merontokkan kotoran-kotoran lama. Aku sadar sepenuhnya, pertempuran ini sudah mendekati lapisan kebenaran yang paling akhir. Dan ketika lapisan itu terkelupas sepenuhnya, tak satu pun dari keluarga Suryanegara yang akan mampu menyelamatkan sisa-sisa wajah mereka. Keesokan paginya, begitu aku tiba di kantor, pengacaraku sudah menungguku di depan ruang rapat kecil. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Di tangannya terdapat sebuah map abu-abu. Sekilas pandang saja aku tahu, isinya pasti sesuatu yang sangat krusial. Aku duduk, menerima dokumen itu, dan membuka halaman pertama. Itu adalah perbandingan data medis kehamilan Marina dari dua klinik yang berbeda. Di satu klinik, usia kandungannya sama sekali tidak cocok dengan usia yang ia umumkan ke keluarga Suryanegara. Di klinik lainnya, ada catatan mencurigakan tentang permintaan revisi tanggal pembuahan pada dokumen rekam medisnya. Aku membaca setiap baris dengan teliti, lalu meletakkan kertas itu di atas meja. Artinya, kehamilannya ini bermasalah? Pengacaraku mengangguk. Kami belum bisa 100% memastikan bahwa itu kehamilan palsu pseudokesis. Tapi kami punya cukup bukti untuk meyakini bahwa keseluruhan narasi kehamilannya minimal telah dilebih-lebihkan atau direkayasa. Waktunya untuk tujuan tertentu. Aku terdiam. Entah mengapa, aku sudah tidak terkejut lagi. Mungkin setelah terbongkarnya skandal kecelakaan maut itu, aku sudah berhenti berharap bahwa keluarga Suryanegara masih memiliki sisa-sisa kejujuran. Mereka hanya memilih kebohongan mana yang paling menguntungkan mereka. Bima, yang duduk di samping pengacara, menambahi. "Kami juga menemukan fakta lain, Bu. 3 hari sebelum acara ulang tahun ibu mertua ibu, Marina pergi ke sebuah klinik swasta dan memaksa dokter mengeluarkan surat keterangan hamil muda. Dan tebak siapa yang mengantarnya? Sepupu Irfan sendiri." Aku tersenyum sinis. Jadi, skenarionya sudah disusun rapi dari awal. Pengacaraku menggeser selembar foto hasil cetakan CCTV ke arahku. "Ini rekaman kamera keamanan di basement kantor lama Irfan. Malam sebelum acara perjamuan, keluarga Irfan dan Marina bertengkar hebat. Kameranya tidak ada suara, tapi dari bahasa tubuh mereka, jelas terlihat bahwa hubungan mereka tidak seharmonis yang mereka pamerkan." Aku menatap potongan gambar itu. Irfan tampak mengertakkan gigi, sementara Marina bertolak pinggang sambil menunjuk-nunjuk wajah Irfan dengan kasar. Pasangan selingkuh yang merasa diri mereka pemenang ini, ternyata sudah mulai saling menggigit bahkan sebelum mereka resmi menduduki tahta. Aku menutup map tersebut.
Atur pertemuan antara aku dan Marina. Bima terkejut. Ibu mau bertemu berdua saja dengannya? Apa tidak sebaiknya didampingi pengacara? Aku tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Aku hanya ingin mendengarnya langsung dari mulutnya sendiri. Pertemuan itu diatur pada sore hari di sebuah kedai kopi tersembunyi di kawasan perumahan sepi di Jakarta Selatan. Aku memilih tempat ini karena privasinya terjamin namun tetap aman. Ketika aku tiba, Marina sudah duduk di sudut ruangan. Ia tidak lagi terlihat glowing dan terawat seperti tempo hari. Wajahnya pucat tanpa riasan, rambut diikat asal-asalan, dan gaun krem longgarnya membuatnya terlihat lelah serta lusuh. Namun begitu melihatku datang, ia langsung memasang posisi defensif. Aku duduk di hadapannya. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Marina mencengkeram erat gelas minumannya. Kalau ibu mau membentak atau memaki, silakan. Saya akan dengarkan, lalu saya akan pergi. Aku menatapnya datar. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk melakukan hal seperti itu. Ia tersenyum getir. Ibu kan memang selalu merasa paling suci dan mulia. Aku tidak membalas sarkasmenya. Aku membuka tasku, mengeluarkan 2 lembar kertas hasil investigasi klinik dan mendorongnya ke hadapannya. Lihat sendiri. Marina mengambilnya. Setelah membaca beberapa baris, wajahnya memucat pasi. Iya, membanting kertas itu ke meja dengan kasar. Anda memata-matai saya. Aku menyelidiki segala hal yang berkaitan dengan kasus perdata dan pidana yang sedang kugeluti. Aku tidak tahu apa maksud dari kertas-kertas ini, balasku. Tenang. Saya yakin Anda tahu persis apa maksudnya. Atmosfer di antara kami memanas. Sinar matahari senja menembus jendela kaca, memantulkan cahaya keemasan di atas meja. Aku menatap wanita di depanku ini, mencoba mencari setitik saja rasa penyesalan di matanya, tapi yang kulihat hanyalah ketakutan dan kalkulasi licik. Aku bertanya langsung, apa kau benar-benar hamil? Marina menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Iya, ini anak Mas Irfan. Ia terdiam. Aku mengulanginya dengan perlahan dan jelas, benarkah dari Irfan? Marina tiba-tiba tertawa-tawa yang sumbang dan penuh racun. Memangnya sekarang, hal itu masih penting? Aku tidak berkedip. Sangat penting. Ia menatapku lama, lalu seolah pertahanannya runtuh, bahunya merosot ke sandaran kursi. Saya juga tidak yakin. Aku duduk kaku. Ia tertawa pendek lagi, tapi kali ini matanya mulai memerah. Mas Irfan tahu soal ini. Dia tahu dari awal kalau usia kandungannya tidak pas. Lalu kenapa dia membawamu ke acara perayaan keluarganya? Marina mengangkat kepalanya. Suaranya tercekat namun syarat akan kebencian. Karena dia butuh alasan darurat untuk secepatnya menceraikan Anda. Bayi, entah itu asli atau palsu, adalah alasan paling ampuh untuk membuat ibunya, Ibu Ratna, kegirangan sampai gila. Asal Anda bisa segera ditendang keluar, urusan siapa? Bapak dari bayi ini mau dia selesaikan nanti belakangan. Aku mendengarkannya, dan hatiku benar-benar membeku. Aku tahu mereka licik, tapi aku tidak menyangka Irfan sanggup menggunakan kehamilan sebagai alat manipulasi, tak peduli itu kehamilan siapa, atau hasil dari benih siapa. Marina tiba-tiba mencengkeram ujung meja, tapi dia juga menipuku. Aku menatapnya, apa yang dia janjikan padamu? Dia bilang, begitu ibu tanda tangan surat cerai, dia akan memberikan rumah mewah itu untukku, memberiku uang miliaran, dan kita akan pindah membuka perusahaan baru. Dia bilang ibu tidak akan berani bikin ribut karena ibu masih terlalu mencintainya. Aku tertawa pelan. Tawaku terdengar renyah, tapi aku sendiri bisa mendengar hawa ingin di dalamnya. Dan baru sekarang kau sadar bahwa kau cuma pion catur yang dikorbankan? Marina menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah. Jangan pikir Anda lebih baik dari saya. Saya melacurkan diri demi uang, itu jelas. Sedangkan Anda, 3 tahun, mencintai pria brengsek seperti dia dengan bodohnya. Kata-kata itu menghantam luka paling perih di hatiku, namun anehnya, aku tidak marah. Mungkin karena aku tahu, ucapannya ada benarnya. Aku memang bodoh. Aku terlalu percaya. Aku menyerahkan segalanya dengan sukarela. Tapi perbedaannya dengan dia adalah, aku berhasil merangkak keluar dari kebodohan itu. Aku berdiri perlahan. Aku lebih baik darimu, bukan karena aku tidak pernah berbuat salah. Aku menatap lurus ke kedalaman matanya. Aku lebih baik darimu, karena mulai detik ini, aku tidak akan pernah salah langkah lagi. Marina tampak gentar. Apa yang akan Anda lakukan? Aku akan memberikan ganjaran yang setimpal untukmu dan Irfan. Aku
mencondongkan tubuhku ke depan dan membisikkan kalimat terakhirku. Kalau kau masih ingin menyisakan jalan selamat untuk dirimu sendiri, jadilah justice kolaborator. Bekerjasamalah dengan polisi. Jangan berani-berani menutupi kejahatan pria yang bahkan rela menggunakanmu dan kehamilan rahasiamu ini sebagai batu pijakan. Aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Di belakangku terdengar suara kursi digeser dengan kasar dan Marina memanggilku, tapi aku tidak berhenti. Di luar, angin malam Jakarta mulai berhembus, membawa bau rumput dan kelembapan dari danau buatan di dekat sana. Aku berdiri diam selama beberapa detik, menarik napas dalam-dalam. Satu lagi babak kebohongan telah kututup rapat. Malam itu, sekembalinya ke kantor, aku mendapat pesan dari pengacaraku. Irfan, Surya Negara meminta pertemuan terakhir berdua saja. Dia mengancam, jika ibu menolak, dia akan membocorkan rahasia lama terkait mendiang ayah ibu ke media. Aku menatap layar ponselku dengan pandangan beku. Bahkan di ujung tanduk seperti ini pun, ia masih mencoba mengancam dan bernegosiasi. Aku benar-benar pernah mencintai pria yang tidak punya dasar moral sama sekali. Aku membaca ulang pesan itu sebelum meletakkan ponselku di atas meja. Di luar jendela, langit sudah gelap total. Lampu-lampu gedung pencakar langit menyala, terang, kontras dengan cahaya lampu TL di ruang kerjaku yang dingin. Membocorkan rahasia lama terkait mendiang ayah ibu. Itu adalah taktik pemerasan klasik ala Irfan saat ia sedang putus asa. Kalau tidak bisa memelas, dia akan mulai menggigit. Kalau sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang, dia akan mencoba menyeret orang lain ikut tenggelam. 3 tahun menikah sudah cukup bagiku untuk paham. Pria seperti dia tidak pernah tahu caranya menerima kekalahan dengan ksatria. Mereka hanya mengganti taktik. Menyerang. Bima, yang berdiri di seberang mejaku, bertanya dengan nada khawatir. Apa ibu mau menemuinya? Aku bersandar di kursiku dan diam sejenak. Ya, Bima mengernyit. Saya khawatir dia merencanakan jebakan lain, Bu. Aku juga berpikir begitu, balasku sambil menatapnya. Dan justru karena itulah, aku harus menemuinya. Aku ingin melihat amunisi busuk apalagi yang masih ia simpan untuk tawar-menawar. Pengacaraku menyarankan agar kami memilih tempat yang aman, banyak saksi, tapi cukup tertutup. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Irfan di bekas ruang kantor lamanya di gedung perkantoran mewah di Mega Kuningan di mana perusahaannya dulu menyewa 1 lantai penuh, tapi kini sudah hampir kosong. Melompong. Mitra bisnis memutus kontrak, karyawan mengundurkan diri massal, dan sistem keuangannya sedang disita untuk diaudit. Aku ingin dia menyambutku tepat di tengah-tengah puing-puing kerajaan yang ia hancurkan sendiri, supaya ia bisa melihat kehancurannya secara langsung. Ketika aku tiba, lantai kantor itu terasa sunyi senyap dan menyeramkan. Hanya ada beberapa lampu koridor yang menyala. Meja resepsionis kosong melompong. Di atas mejanya terdapat pot anggrek yang sudah layu dan mati. Pintu ruang direktur utama terbuka sedikit. Aku mendorongnya masuk. Bau asap rokok basi bercampur, udara apak dari AC yang lama tidak dibersihkan menciptakan atmosfer yang membuat napas sesak. Irfan sedang berdiri membelakangiku, menatap keluar jendela kaca, mendengar langkahku. Ia berbalik perlahan. Hanya dalam hitungan hari, penampilannya berubah drastis. Matanya cekung, pipinya tirus, jambang berantakan menutup rahangnya, dan kerah kemejanya kusut masai. Namun, yang paling mengejutkanku adalah sorot matanya. Tidak ada lagi tatapan, memelas seperti anjing yang ditendang. Yang ada hanyalah keputusasaan yang telah terfermentasi menjadi racun dendam. Ia menatapku lama, lalu tertawa getir. Akhirnya kau datang juga. Aku tidak duduk di kursi tamu yang sudah ia siapkan. Kau punya waktu 10 menit. Ia menunduk dan tertawa sumbang. Kau memang selalu begitu. Tegas, dingin, tidak pernah memberi celah sedikit pun buat orang lain. Celah yang kuberikan padamu sudah jauh lebih banyak dari yang kau pantas dapatkan, potongku tajam. Ia terdiam sejenak, lalu duduk di kursi kebesarannya dan menunjuk kursi di depanku. Duduklah, mari kita bicara seperti dua orang dewasa yang dulu pernah jadi suami istri. Pernah jadi suami istri. Aku menyapu pandanganku ke sekeliling ruangan kosong. Ini, kau merekayasa kecelakaan maut untuk mendekatiku. Kau menggunakan utang, nyawa palsu untuk mengurungku dalam pernikahan penuh kalkulasi licik. Kau berselingkuh, mencuri aset-asetku. Dan sekarang, kau mau bicara soal perasaan masa lalu denganku? Ia mencengkeram erat sandaran tangan kursinya.
Apa kau harus terus-menerus mempermalukan orang sampai ke titik darah penghabisan? Aku tertawa mengejek. Orang yang mempermalukan dirimu adalah dirimu sendiri. Irfan mengangkat kepalanya. Ujung bibirnya berkedut menahan marah. Bagus. Kalau begitu kita bicara bisnis saja. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah map tipis, dan melemparkannya ke atas meja. Kau pikir keluargamu itu suci tan dosa? Aku tidak menyentuh map itu. Bicara. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan sikunya di atas meja. Suaranya direndahkan. 3 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, anak perusahaan, holdingmu pernah terlibat sengketa pembebasan lahan yang alot. Ada beberapa aliran dana pelicin yang tidak bersih di sana. Kalau aku menyerahkan dokumen ini ke media atau KPK, mereka pasti akan sangat senang mengusutnya. Sekalipun, ini tidak akan membuat perusahaanmu bangkrut. Ini akan mencoreng nama baik keluargamu selamanya. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya dengan tenang. Jadi ini rahasia. Lama yang kau maksud? Jangan remehkan dokumen ini, Tika. Ia mengertakkan gigi. Aku sudah kehilangan segalanya. Kalau kau terus menekan dan memenjarakanku, aku tidak akan segan-segan menyeret nama keluargamu hancur bersamaku. Aku melangkah maju mendekati meja dan membalik beberapa halaman map tersebut. Sekilas pandang saja aku sudah tahu kartu mati apa yang sedang ia mainkan. Ini hanyalah fotokopi dokumen internal lama terkait masalah sengketa lahan bertahun-tahun yang lalu. Dan kenyataannya, masalah itu sudah diselesaikan secara legal dan transparan oleh keluargaku. Almarhum ayahku bahkan secara proaktif melaporkan dan membayar denda administratif saat itu demi menghindari sengketa berkepanjangan. Dengan kata lain, ini adalah kasus yang sudah ditutup dan clear di mata hukum. Irfan diam-diam menyimpan salinannya hanya untuk alat peras darurat. Aku menutup map itu dan menatap matanya. Kau pikir aku akan takut dengan sampah ini? Ia membeku. Aku tidak butuh kau merasa takut, gumamnya. Aku hanya butuh kau berhenti. Berhenti, supaya kau bisa kabur? Kita pernah punya masa-masa indah, Tika. Ia berbicara sangat cepat, seolah sedang mencengkeram jerami terakhir di tengah pusaran air. Aku tahu aku salah, tapi kau harus membiarkanku hidup. Kalau aku masuk penjara, bagaimana nasib ibuku, bagaimana nasib keluargaku? Aku terdiam selama 1 detik. Bukan karena kasihan, melainkan karena, bahkan, di titik paling nadir ini pun, yang ia tanyakan hanyalah bagaimana nasib keluargaku. Tidak ada satu patah kata pun tentang bagaimana penderitaanku selama ini. Bagaimana sakitnya hatiku saat ia mengkhianatiku, atau bagaimana keluarganya menjadikanku bahan lelucon. Pria ini hanya mencintai dan mengasihani dirinya sendiri. Aku menarik kursi dan duduk menghadapnya. Untuk pertama kalinya dalam pertemuan ini, aku duduk. Bukan untuk mengalah, tapi untuk menghakimi. Kau tahu apa hal yang paling mengerikan dari dirimu, Irfan? Irfan terdiam. Bukan keserakahanmu, bukan juga pengkhianatanmu. Hal yang paling mengerikan dari dirimu adalah kau selalu punya alasan pembenaran untuk semua kelicikanmu. Wajahnya menegang kaku layaknya batu. Aku melanjutkan. Kau bilang kau merasa inferior di dekatku, jadi kau takut kehilangan semuanya, dan harus menyiapkan jalan kabur dengan mencuri uangku. Kau bilang kau butuh kesempatan untuk mendekatiku, jadi kau menyewa truk untuk menabrakku. Kau selalu punya alasan, tapi kebenaran aslinya hanya satu. Kau ingin mendapatkan segalanya dari orang lain tanpa mau membayar harganya. Irfan menggebrak meja dengan keras. Lalu kau sendiri apa bedanya? Kau menyembunyikan identitas aslimu selama 3 tahun, membodohiku seolah aku ini badut sirkus. Kau pikir itu tindakan yang mulia? Aku mengangguk pelan. Ya, itu memang kesalahanku. Ia tertegun. Sama sekali tidak menyangka aku akan mengakuinya dengan begitu mudah. Aku melanjutkan dengan nada sangat tenang. Kesalahanku adalah aku mencoba menguji ketulusan dari seorang pria yang tidak punya tulang punggung. Kesalahanku adalah aku naif berpikir bahwa dengan menyembunyikan kekayaanku, aku bisa melihat cinta sejati. Tapi dengar ini baik-baik, kesalahanku berasal dari kenaifan. Sedangkan kesalahanmu murni berasal dari niat jahat. Keheningan yang pekat langsung mengambil alih ruangan. Di luar jendela, lampu-lampu jalanan Jakarta menyatu menjadi garis cahaya tak berujung. Irfan duduk kaku seperti patung, lalu tiba-tiba ia tertawa-tawa yang bengkok, sumbang, dan menyedihkan. Jadi kau benar-benar tidak akan memaafkanku? Ya. Aku berdiri, tidak akan pernah. Ia mendongak menatapku dengan cepat.
Bahkan setetes pun rasa kasihan tidak tersisa. Aku mengambil map yang ia lemparkan tadi dan meletakkannya kembali tepat di hadapannya. Rasa kasihan yang kau coba perdagangkan hari ini, sejak awal tidak pernah ada. Aku berbalik dan melangkah menuju pintu. Dari belakang, suaranya terdengar serak dan hancur. Tika, aku berhenti melangkah, tapi tidak menoleh. Ada satu hal yang aku tidak pernah berbohong padamu. Aku menunggu. Suaranya semakin mengecil, seolah lehernya sedang dicekik. Ada suatu masa di mana aku benar-benar ingin hidup normal dan menua bersamamu. Aku memejamkan mata selama sedetik, lalu membukanya kembali. Tapi pada akhirnya, kau tidak melakukannya. Aku melangkah keluar dan menutup pintu ruangan itu rapat-rapat. Itu adalah percakapan terakhir kami berdua saja. Mulai detik ini, yang ada di antara kami hanyalah tumpukan dokumen hukum, bukti pidana, dan vonis hakim. Begitu aku turun dan masuk ke dalam mobil, aku melihat tatapan Bima dari kaca. Spion tengah. Apa yang dia katakan, Bu? Aku bersandar di kursi kulit mobilku, menatap lampu-lampu jalan yang bergerak menjauh. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tepat pada detik itu, ponselku bergetar. Pesan dari pengacaraku, penyidik. Kepolisian telah menetapkan jadwal pemanggilan resmi untuk Irfan Suryanegara dan pihak-pihak terkait. Ibunya, Ibu Ratna, juga akan dipanggil atas dugaan penyertaan tindak pidana dan menyembunyikan hasil kejahatan. Aku mengunci layar ponsel. Untuk pertama kalinya dalam sekian minggu, dadaku bisa menghela napas panjang dan lega. Kegelapan malam di luar jendela semakin pekat, namun kabut tebal yang selama ini menyelimuti hatiku akhirnya mulai sirna. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ritme yang aneh, sangat sibuk, namun terasa dingin. Berkas-berkas perkara telah didaftarkan, orang-orang yang terlibat dipanggil silih berganti untuk diinterogasi, dan aku hidup di antara rapat-rapat panjang bersama pengacara, tim keamanan siber, dan auditor keuangan. Namun, berbeda dengan hari-hari pertama yang penuh kekacauan emosional, kini hatiku jauh lebih tenang. Mungkin karena ketika semua kebusukan sudah dijemur di bawah sinar matahari, seseorang tidak punya tenaga lagi untuk berhayal atau menyimpan ilusi. Aku tidak menunggu Irfan menyesal, aku juga tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi. Yang kutunggu hanyalah sebuah akhir yang jelas, palu hakim yang akan mengubur babak hidupku yang penuh kesalahan ini untuk selamanya. 3 hari setelah pertemuanku yang terakhir dengan Irfan, Bima masuk ke ruanganku dengan wajah luar biasa serius. Bu Tika, penyidik baru saja memberi bocoran hasil pemeriksaan awal Irfan, Ibu Ratna, dan Marina. Aku meletakkan penaku. Lalu, Irfan terus-menerus berkelit. Tapi saat disodorkan bukti SMS dari ponsel jadul, itu dan kesaksian Pak Yanto si sopir truk, dia akhirnya tidak bisa menyangkal bahwa dia memang sudah merencanakan kecelakaan itu sebelum mendekati ibu. Aku mengangguk pelan. Itu tidak mengejutkanku lagi. Bagaimana dengan Ibu Ratna? Bima berbicara dengan pelan. Awalnya dia menyangkal tahu apa-apa, tapi polisi punya rekaman suara lama dan kesaksian saksi ahli yang membuktikan bahwa Ibu Ratna sudah tahu niat Irfan mengincar harta ibu. Bahkan sejak ibu masih terbaring di rumah sakit dulu, dialah yang terus-menerus mendesak Irfan untuk menempel terus pada ibu, karena bagi dia, ibu adalah tambang emas raksasa. Aku mengangkat pandanganku. Pada detik ini, terlepas dari betapa siapnya mentalku, aku masih merasakan hatiku mencelos perih. Jadi, sejak awal mula, di mata ibu mertuaku, aku bukanlah calon menantu atau anggota keluarga. Aku hanyalah seonggok daging buruan berlemak yang harus segera digigit oleh anaknya. Bima melanjutkan laporannya. Marina juga sudah memberi kesaksian sebagai justice kolaborator. Dia membeberkan lebih banyak dari yang kita duga, terutama soal aliran dana ilegal, rencana kabur ke luar negeri membawa aset, dan tentu saja ide menggunakan kehamilannya untuk memaksa ibu menandatangani surat di malam banque itu. Dan bagaimana dengan status kehamilannya? Tanyaku. Sudah ada kesimpulan medis dari polisi. Marina memang hamil, tapi usia kandungannya sama sekali tidak cocok dengan cerita mereka. Dan yang lebih fatal, tidak ada bukti DNA yang menunjukkan bahwa itu adalah anak Irfan. Namun begitu, mereka berdua dengan sengaja menggunakan bayi itu sebagai senjata psikologis untuk menekan ibu. Aku mendengarkan semuanya dengan perasaan membeku. Tidak ada lagi amarah yang menggebu-gebu. Yang ada hanyalah rasa jijik yang merayap pelan, menembus setiap sudut kenanganku bersama mereka. Mereka memanfaatkan segala hal yang bisa dieksploitasi. Utang nyawa palsu,
Pernikahan fiktif, kehamilan yang dipertanyakan, air mata buaya, hingga nilai-nilai moral agama tentang keluarga. Semuanya hanya demi uang. Sore itu, aku menyetir sendiri ke pemakaman San Diego Hills, tempat ayahku disemayamkan. Makamnya berada di perbukitan hijau, dengan pemandangan deretan pohon rindang yang bermandikan cahaya matahari terbenam. Aku membawa sebuket krisan putih, meletakkannya di atas nisan marmernya, dan berdiri diam cukup lama. Sejak kepergian ayah, aku jarang datang berziarah, sebagian karena kesibukan mengurus perusahaan raksasa ini, sebagian lagi karena aku terlalu sibuk memaksakan diri masuk ke dalam peran istri yang berbakti, seolah-olah jika aku cukup sibuk mengurus rumah tangga, aku bisa menambal lubang kosong akibat kehilangan sosok pelindungku. Sekarang, berdiri di depan nisannya, aku menyadari betapa jauhnya aku tersesat dari diriku yang sebenarnya. Aku berbisik pelan, "Pah, betapa bodohnya anakmu ini." Angin sore berhembus lembut menyapu pundakku. Aku menatap foto ayah yang terukir di nisan. Wajahnya tetap terlihat berwibawa, namun hangat, persis seperti yang selalu kuingat. Dulu aku pikir, kalau aku hidup jujur, kalau aku terus mengalah dan bersabar, orang lain pasti akan menghargaiku. Aku tidak tahu bahwa di dunia ini ada manusia-manusia yang semakin kita mengalah, semakin mereka menginjak kepala kita, semakin kita mencintai mereka, semakin mereka menganggap itu adalah hak milik mereka yang bisa diperas. Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba menahan gumpalan di tenggorokanku. Tapi jangan khawatir, Pah. Aku tidak akan seperti itu lagi. Berdiri di depan makamnya, aku tidak menangis. Kurasa aku sudah menghabiskan seluruh jatah air mataku selama 3 tahun terakhir ini. Kini yang tersisa bukan lagi wanita yang lemah, melainkan kesadaran penuh dari seseorang yang akhirnya berani mengakui kesalahannya dan bersumpah tidak akan pernah mengulanginya lagi. Saat aku melajukan mobil meninggalkan San Diego Hills, langit sudah mulai menggelap. Baru saja aku masuk ke tol, ponselku berdering dari pengacaraku, Butika. Pihak sana baru saja mengajukan penawaran restoratif justice, penyelesaian damai. Aku tetap fokus pada setir mobilku. Suaraku sedatar aspal jalanan. Pihak yang mana? Pengacara Irfan Suryanegara. Mereka bilang kliennya sudah sangat menyesali perbuatannya dan memohon belas kasihan ibu untuk mencabut gugatan perdatanya. Aku menatap lurus ke depan. Apa mereka menyinggung soal kasus pidananya? Tidak, Bu. Aku tertawa sinis. Kalau begitu itu bukan tawaran damai. Itu namanya tawar-menawar di pasar loak. Pengacaraku terdiam sejenak sebelum merespons, jadi keputusan ibu adalah menolak total. Siap, saya paham. Aku menutup telepon. Langit di depanku berubah warna menjadi oranye kemerahan yang pucat. Pada detik itu, aku tiba-tiba bisa melihat segalanya dengan kejernihan yang luar biasa. Aku pernah mencintai, pernah percaya, pernah memaksa diriku mengecil agar bisa muat ke dalam pernikahan yang sama sekali tidak pantas untukku. Tapi sekarang, semahal apapun harga kesadaran ini, aku rela membayarnya lunas. Karena hanya dengan melewati rasa sakit yang begitu hebat, seseorang bisa belajar bagaimana cara berdiri dengan tulang punggung yang tegak, lurus. Malam itu juga, Bima mengirimkan draft akhir gugatan perdata beserta update terbaru dari Bareskrim. Dalam waktu dekat, Irfan kemungkinan besar akan ditahan. Ibu Ratna juga tidak bisa lagi lari dari jerat hukum karena terdapat bukti kuat keterlibatannya dalam menyembunyikan aset hasil kejahatan. Sedangkan Marina, setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya menandatangani perjanjian justice kolaborator. Aku membaca semuanya sampai tuntas, mematikan komputer, dan bersandar di kursi ergonomisku. Di dalam ruang direktur yang sangat luas ini, hanya terdengar dengung halus AC. Di luar jendela, Jakarta bersinar gemerlap dengan kemacetan malamnya, seolah tidak peduli dengan kehancuran hidup siapapun di bawah sana. Aku memejamkan mata sejenak, bukan untuk beristirahat, melainkan untuk merasakan apakah hatiku masih sakit. Jawabannya adalah ya, tapi rasa sakit ini tidak lagi menarikku tenggelam ke dasar lautan. Rasa sakit ini hanyalah sebuah alarm yang mengingatkanku bahwa aku berhasil selamat. Sebelum pulang dari kantor, aku menyeduh secangkir teh panas. Asapnya mengepul, tipis di udara dingin ber-AC. Aku berdiri sambil memegang cangkir di dekat jendela, memandangi arus lalu lintas di Jalan Sudirman. Ada orang yang keluar dari sebuah pernikahan dengan tangan kosong. Ada pula yang keluar dengan hati penuh bekas luka torehan. Aku keluar dengan kedua-duanya. Tapi justru karena itulah aku mengerti
Apa yang tersisa padaku saat ini bukan sekadar uang, kehormatan, atau kerajaan bisnis ini. Hal terbesar yang tersisa padaku adalah diriku sendiri, versi diriku yang matanya tak lagi buta. Aku tahu bahwa ending dari drama ini sudah dekat. Dan kali ini akan menjadi ending yang kutulis dan kupilih sendiri. 3 bulan kemudian, aku berdiri di dekat jendela raksasa di lantai teratas gedung holdingku, menatap ibu kota yang terbentang di bawah sinar matahari pagi. Gedung-gedung, pencakar langit, arus lalu lintas padat di bundaran HI, dan deretan MRT yang melintas. Semuanya bergerak dalam ritmenya yang biasa, seolah-olah badai besar dalam hidupku tidak pernah terjadi. Namun hanya aku yang tahu bahwa 3 bulan ini sudah lebih dari cukup untuk mencuci bersih seluruh lapisan hidupku yang lama, membongkar setiap lapis kebohongan, dan belajar kembali bagaimana cara berdiri di atas kedua kakiku sendiri. Di atas mejaku, tergeletak laporan akhir yang dikirimkan pengacaraku pagi ini. Aku membacanya sekali lagi, perlahan, tenang, dan tanpa ada lagi rasa sesak di dada seperti hari-hari pertama dulu. Irfan Suryanegara telah ditahan dan dituntut dengan pasal berlapis, penipuan, penggelapan dalam jabatan, pencucian uang, penyalahgunaan ikatan pernikahan, untuk mengeksploitasi aset, serta pasal percobaan pembunuhan terencana terkait kecelakaan lalu lintas rekayasa 3 tahun lalu. Ibu Ratna, setelah melalui fase menjerit-jerit histeris dan membantah di kantor polisi, akhirnya tidak bisa lolos dari pasal penyertaan, turut serta, dalam tindak pidana, menyembunyikan hasil kejahatan dan kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Sementara Marina, berkat kesaksiannya, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perannya dalam membantu memindahkan aset perusahaan dan memalsukan kehamilan demi memeras keuntungan. Aku meletakkan laporan itu. Anehnya, tidak ada euforia atau rasa puas layaknya pemenang yang berhasil menghukum para pengkhianat. Yang ada hanyalah kelegaan yang luar biasa dalam. Rasanya seperti aku baru saja menutup dan mengunci rapat-rapat sebuah pintu kamar yang berjamur dan berbau busuk yang selama ini telah memenjarakanku. Pintu ruanganku terbuka. Bima masuk membawa satu dokumen terakhir. Bu Tika, pihak pengadilan negeri dan balai lelang sudah mengonfirmasi penyelesaian eksekusi penyitaan aset yang disengketakan. Dana yang menjadi hak ibu secara hukum telah dikembalikan sepenuhnya ke rekening perusahaan. Aku mengambil dokumen itu, membaca sekilas, lalu menandatanganinya. Soal rumah mewah di klaster Pondok Indah itu juga sudah selesai? Sudah, Bu. Setelah melalui semua prosedur pengadilan, nilai aset tersebut telah dikembalikan kepada ibu sesuai dengan bukti transfer dan asal-usul aliran dana pembeliannya. Aku mengangguk. Lanjutkan sesuai protokol perusahaan, jual kembali rumah itu. Tidak ada satupun barang yang perlu disisakan. Bima menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ibu benar-benar tidak ingin kembali ke sana atau mempertahankannya. Aku tersenyum ringan. Tempat yang sudah diisi penuh dengan kebohongan, meski direnovasi 100 kali pun, tidak akan pernah bisa menjadi rumah. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk hormat dan pamit keluar. Ruang kerjaku kembali sunyi. Aku berjalan ke arah jendela, menumpukan tanganku pada kusen kayunya. Pada detik ini, aku teringat kembali malam perayaan ulang tahun ibu mertuaku di restoran SCBD itu. Malam di mana aku dipaksa menandatangani surat cerai di bawah tatapan penuh rasa ingin tahu dari seluruh kerabat mereka yang seperti lintah. Saat itu, mereka mengira akulah pihak yang kehilangan segalanya. Bahkan aku sendiri, pada detik itu, merasa seperti gembel yang diusir dari rumahnya sendiri. Tapi kini, menengok ke belakang, aku akhirnya menyadari, malam itu aku tidak kehilangan sebuah keluarga. Malam itu, aku hanya kehilangan ilusi terakhirku tentang sebuah tempat yang memang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Siang harinya, aku pergi berziarah sendirian ke makam ayah. Langit sangat cerah, dan angin sepoi-sepoi berhembus menyejukkan. Aku meletakkan sebuket bunga krisan putih di atas makamnya, berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu berbisik pelan, "Pah, semuanya sudah selesai." Aku menatap foto ayah di nisannya, dan hatiku terasa damai luar biasa. Ya, aku pernah sangat bodoh. Aku mempercayai pria yang salah. Aku membiarkan diriku terjebak dalam pernikahan parasit yang tidak layak untukku. Tapi pada akhirnya, aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Merangkak keluar dari jurang itu dengan tanganku sendiri. Mulai hari ini, aku akan hidup sebagai Kartika Sari Dewi yang utuh, bukan sebagai bayangan orang lain.
bukan sebagai istri berbakti yang menelan penderitaan. Angin berdesir, membuat kelopak bunga krisan putih itu bergoyang pelan. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan ayah jika ia masih hidup, mungkin ia akan memarahiku karena membiarkan diriku ditindas dan dimanfaatkan begitu lama. Tapi, aku yakin, ia akan tersenyum lega melihat putri tunggalnya kini telah berhenti, menundukkan kepala. Meninggalkan area pemakaman, aku tidak langsung pulang. Aku menghadiri sebuah acara gala dinner bisnis yang undangannya telah kusetujui beberapa minggu lalu. Ballroom Hotel Bintang 5 itu bersinar terang benderang, terdengar denting gelas wine, sapaan hangat, dan gemuruh obrolan khas dunia bisnis tingkat atas. Saat aku melangkah masuk ke dalam ballroom, banyak pengusaha dan direktur yang menoleh, tersenyum, dan menyapaku dengan hormat. Tidak ada satupun dari mereka yang memanggilku Nyonya Irfan Suryanegara. Mereka semua memanggilku Ibu, Kartika atau Butika mengakui posisiku, kekuatanku, dan siapa diriku yang sebenarnya. Di momen itu aku menyadari satu hal. Ada beberapa status dan harga diri yang hanya bisa direbut kembali setelah kau melewati luka yang paling dalam. Tapi, begitu kau berhasil merebutnya kembali, tidak akan ada lagi manusia yang bisa merampasnya darimu. Malam itu, sekembalinya ke mansion pribadiku di kawasan Menteng, aku melihat Bi Inah telah menyiapkan secangkir teh chamomile hangat untukku. Rumah besar ini terasa sunyi, bersih, dan harum bunga melati sayup-sayup tercium dari arah taman belakang. Aku duduk di sofa, memandangi ruangan yang hangat ini, dan tiba-tiba sebuah pencerahan datang. Kedamaian tidak datang dari kehadiran seorang suami di sebelahmu, atau dari selembar buku nikah berstempel negara. Kedamaian sejati datang ketika kau tidak perlu lagi hidup dalam kecurigaan, tidak perlu lagi menguji batas kesabaranmu sendiri, dan tidak perlu lagi menelan hinaan setiap hari. Aku membuka sebuah kotak kayu kecil berukir di atas meja kopi. Di dalamnya, terbaring cincin kawin berlian itu. Rupanya Bi Inah tidak tega membuangnya ke tempat sampah waktu itu, karena ia pikir aku mungkin akan berubah pikiran. Aku mengambil cincin itu dan mengamatinya cukup lama. 3 tahun lalu, aku mengira lingkaran logam ini adalah awal mula dari sebuah surga rumah tangga. Hari ini aku paham, cincin ini tak lebih dari sekadar barang bukti forensik atas kesalahan terbesarku. Aku menutup kotak kayu itu dan menyingkirkannya ke sudut meja. Tanpa rasa marah, tanpa ada sedikit pun niat untuk menyimpannya sebagai kenangan. Ada benda-benda di dunia ini yang, begitu kau berhenti memberinya makna, ia akan dengan sendirinya berubah menjadi rongsokan yang tak ada artinya. Aku duduk di meja kerjaku di dalam rumah, membuka sebuah buku catatan bersampul kulit yang masih baru. Di halaman pertama yang kosong bersih itu, aku mengambil pena dan menulis satu kalimat. Mulai hari ini, hidup untuk diriku sendiri. Setelah menulisnya, aku mematung cukup lama. Tiba-tiba aku merasakan mataku memanas. Bukan karena rasa sakit yang tersisa, melainkan karena pada akhirnya, setelah melewati segala badai, pengkhianatan, dan persidangan, aku bisa mengucapkan kalimat itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kisahku berakhir di sini. Aku bukan lagi wanita bodoh yang dipaksa menandatangani surat cerai di meja perayaan. Bukan lagi istri yang menggemeretakan gigi menahan hinaan demi mempertahankan ilusi keluarga harmonis. Dan pastinya, aku bukan lagi pihak yang berutang budi dalam sebuah sandiwara penyelamatan nyawa yang dirancang dengan sangat kejam. Aku memang kehilangan sebuah pernikahan. Aku kehilangan beberapa tahun masa mudaku, kehilangan kenaifanku, dan kehilangan kepercayaanku yang lugu pada manusia. Namun sebagai gantinya, aku memenangkan diriku sendiri. Aku merebut kembali kehormatanku, kejernihan akalku, dan hak mutlakku untuk hidup tanpa pernah perlu menundukkan kepala pada siapapun lagi. Kisah ini diadaptasi dari dinamika kehidupan nyata dengan penambahan elemen fiksi dan dramatisasi. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah ini adalah, jangan pernah mengorbankan dirimu secara membabi buta demi orang yang tidak pantas. Dalam sebuah pernikahan, selain cinta, kejujuran, dan rasa saling menghargai adalah hal yang mutlak. Kebaikan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan menjadi bumerang yang melukaimu. Seorang wanita harus selalu mempertahankan kemandirian finansialnya, kewarasannya, dan harga dirinya. Ketika kau dikhianati, hal terpenting bukanlah membalas dendam dengan emosi yang meledak-ledak, melainkan tetap berkepala dingin dan melindungi hak-hakmu secara hukum. Dan pada akhirnya, keluar dari sebuah hubungan yang beracun bukanlah
sebuah kekalahan, melainkan langkah pertama untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Perhatian dan dukungan Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih bermakna. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan segala hal terbaik dalam hidup ini.